Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan dari kitab Kabair yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi, yang diterjemahkan dengan judul dosa-dosa besar. Sebagian penerbit menulisnya 76 dosa besar. Kita malam ini masuk membahas dosa besar ke-50, menyakiti kaum muslimin dan mencaci maki mereka. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalil-dalil saya akan berikan kronologisnya dulu. Dalam Islam, kelembutan, kebaikan, keramah tamahan, kerendahan hati, kebaikan perilaku, tidak kasar, semua itu adalah landasan agama. Nabi SAW merangkum semua itu dengan istilah akhlak, dan beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ini untuk menjelaskan dan menetapkan serta menyempurnakan semua komponen-komponen akhlak yang terpuji. Tadi seperti saya bahasakan itu, lemah lembut, santun, keramah tamahan, tidak berkata kasar, ya. Itu semua adalah landasan agama kita. Kita temukan para nabi dan orang-orang saleh, juga orang-orang yang berpredikat sebagai ulama yang merupakan pewaris para nabi, mereka selalu mencontohkan ini. Dan yang paling penting adalah kita mengambil contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak riwayat yang sahih, para sahabat berkata, di antaranya istri beliau sendiri Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW tidak pernah marah, teriak-teriak, kecuali marah itu akan muncul, dan itu kami bisa lihat dari raut wajah beliau yang berubah menjadi merah kalau agama Allah dilanggar. Selama bukan pelanggaran agama di depan mata beliau, beliau tidak pernah marah. Seorang badui kencing di masjid, beliau tidak marah. Beliau menganggap dia adalah orang yang masih jahil, yang harus diluruskan. Seorang pendeta Yahudi yang datang mencekik leher Nabi SAW dan menagih utangnya, sementara belum tiba waktunya, Nabi SAW tidak marah, memberikan gambaran dengan sangat tenang, dengan argumen yang ilmiah. Akhirnya orang itu jadi faham. Sampai-sampai pendeta Yahudi itu masuk Islam gara-gara akhlak Nabi SAW pada saat dia tagih utang dengan cara paksa di masjid. Dan Nabi SAW tidak marah. Dia berkata kepada Umar setelah masuk Islam, wahai Umar, apakah kau tahu kenapa saya sampai masuk Islam? Umar berkata, tidak. Karena saya telah menemukan pada diri Muhammad semua yang disebutkan dalam Taurat, dari ciri fisik, garis keturunannya, tempat dia keluar, hijrah di Madinah, semua sudah ada. Tinggal satu, ada satu sifatnya disebutkan, ghalaba hilmuhu ghadabuh, kasih sayangnya, lemah lembutnya, keramah tamahannya itu mengalahkan emosinya. Dan saya sengaja datang menagih utang belum waktunya dengan cara kasar untuk memancing emosinya. Ternyata Muhammad memang SAW tidak terpancing dengan emosi itu. Dan cukup banyak contoh dalam kehidupan Nabi SAW, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, yang kita lihat semua mendahulukan keramah tamahan. Dan kalau seandainya ada orang-orang yang mengajak bertengkar dan orang itu memang suka bertengkar, tidak ada hal yang bermanfaat dengan itu, maka beliau tinggalkan SAW. Beberapa pendeta Yahudi lewat di depan Nabi SAW waktu beliau sedang duduk bersama Aisyah atau Muhammad, berdiri di hadapan rumah mereka mau keluar. Maka udah orang-orang Yahudi ini lewat sambil berkata, Assalamualaikum, kematian buat kalian. Samar-samar, orang kalau tidak dengar benar, dia kira orang ini sedang mengucapkan Assalamualaikum. Dihapus lamnya.
Jadi dikatakan assalamu alaikum. Itu artinya kematian. Nabi SAW dengar, Nabi tenang aja. Nabi bilang wa alaikum. Jawaban, dan untuk kalian. Lalu Aisyah marah, mengatakan semoga laknat turun ke Allah kepada kalian, maksudnya kepada orang Yahudi. Ya Rasulullah, tidakkah anda mendengar apa yang mereka ucapkan? Kata Nabi SAW, iya. Tapi tidakkah kau dengar wahai Aisyah jawabanku? Doa kita kepada Allah untuk mereka dikabulkan, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak dikabulkan. Nabi SAW tidak mencak-mencak, tidak marah-marah, tidak ngamuk. Enggak. Orang-orang Yahudi ini aja tidak baik dengan kata-kata, kematian untuk kalian. Apa jawaban Nabi? Wa'alaikum, untuk kalian juga. Dan Nabi SAW maksudnya memberikan gambaran, kalau dia doakan kita keburukan, kematian, tidak Allah terima. Tapi kalau kita mengatakan dan untuk kalian, bisa mati mereka. Karena doa kita kepada Allah diterima, doa mereka kepada Allah tidak diterima. Tapi lihat bagaimana perilaku Nabi SAW menghadapi kasus seperti ini. Satu hari Aisyah lagi duduk dengan Nabi SAW dalam rumah tangganya, kemudian salah satu dari istri Nabi SAW yang lain menghadiahkan kurma satu piring, agar memang Nabi SAW menikmatinya dengan Aisyah. Tapi Aisyah salah faham radhiyallahu anha. Kenapa kok malam masih memberikan hadiah, seakan-akan ingin menarik hati Nabi SAW. Dengan marah Aisyah menepis piring kurma, berantakan semuanya. Bagaimana kalau anda yang jadi suaminya di sini? Nabi SAW senyum, lalu menghadap kepada pembantu yang membawa kurma itu sambil berkata, pungutlah kurma-kurma ini, ibumu sedang cemburu. Selesai. Nggak butuh marah, nggak butuh nampar, nggak butuh caci maki, seperti banyak suami lakukan gitu. Dan ternyata dengan perilaku seperti ini, kita sudah punya hujjah, punya alasan untuk membalas sebenarnya ya, tanda kutip, memberikan argumen yang tepat yang membuat orang-orang ini tidak bisa berkutik, dan kita tidak butuh memancing emosi kita yang akhirnya memberikan banyak efek yang tidak baik kepada kesehatan kita sendiri ya, dan kepada perilaku kita setelahnya. Karena kalau orang emosi tidak terkontrol perilakunya. Di antara akhlak yang luar biasa adalah selain kita bertutur kata yang baik, keramah tamahan, juga otomatis efeknya tidak menyakiti orang. Dalam Islam tidak boleh menzalimi, tidak boleh memukul, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menggibah, menceritakan aib orang lain, tidak boleh memfitnah, membuat-buat berita yang tidak benar, tidak boleh menipu, tidak boleh, semua keburukan yang menyakiti poinnya tidak boleh. Baik memukul fisik, baik dengan kata-kata, baik dengan kedipan mata, baik dengan selubung program dari luar, dengan mengatur strategi untuk menyesatkan atau menyakiti orang, semua itu tidak boleh. Sedangkan aib itu ada pada diri seseorang saja, kita tidak boleh ceritakan, apalagi kalau tidak ada. Namanya ghibah. Menyakiti orang secara umum, makhluknya Allah, haram. Tidak boleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, siapa yang tidak mengasihi siapapun makhluknya Allah, kafir, mukmin, binatang, tumbuh-tumbuhan, maka Allah juga tidak mengasihi dia. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah semua yang ada di muka bumi, hewan, tumbuhan, apa saja makhluknya Allah, jin, manusia, kasihani mereka, maka Allah yang di langit pun akan mengasihani kalian. Sampai ulama salaf kalau mereka mau jalan dan mereka lihat semut, mereka biarkan semut itu jalan, karena mereka melihat bagaimana Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman tidak jadi menginjak atau melewati lembah karena ada semut yang ingin masuk ke lubangnya. Kalau mereka haus, mereka menemukan ada hewan, hewan itu diharamkan pun untuk dimakan seperti anjing, tapi mereka berikan minuman. Karena mereka faham bahwasanya Nabi SAW mengatakan, sebagaimana kita pernah jelaskan pertemuan yang lalu, ada seorang wanita dari Bani Israel dihukum oleh Allah dan dimasukkan dalam api neraka karena dia mengurung seekor kucing yang dia tidak berikan makan, tidak berikan minum, dan tidak membiarkan juga kucing itu makan dari serangga-serangga yang ada di bumi. Jadi memang tidak boleh dalam Islam umumnya. Kita hanya boleh bukan menyakiti sebenarnya, menghukum, dan hukum ini bisa berat atau ringan sesuai dengan perintah Allah. Seperti kasus pembunuh dibunuh, kasus pencuri dipotong tangannya,
kasus pezina dicambuk, itu kan menyakiti secara fisik, tapi sesuai dengan hukum Allah. Lebih daripada itu tidak boleh. Dalam jihad berulang kali saya bahasakan ini. Setiap kali Nabi SAW mengirim pasukan, apa pesannya? Nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang menyerah. Walaupun dia kuat, sudah nyerah, jatuhkan senjatanya, nggak boleh kita serang lagi. Kemudian tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak tempat ibadah. Pesan Nabi SAW jelas, dan semua pimpinan muslimin dianjurkan kalau ngirim pasukan menitip pesan yang sama. Dalam hadis lain dikatakan apa? Kalau kalian membunuh, maka perbaikilah pembunuhan itu. Hewan saja kalau kita sembeli, pisaunya harus tajam, nggak boleh dilihatkan, ditancap, ditanamkan, dilengketkan di lehernya dan tidak diangkat sampai dipastikan 2 urat besar lehernya terputus agar dia tidak merasakan berkali-kali sakit. Kalau kita masuk medan perang, menusuk musuh sudah mati selesai, nggak boleh potong tangannya, nggak boleh potong kupingnya, nggak boleh rusak matanya, nggak boleh dalam Islam. Seperti itu. Lebih hebat dari itu, jenazah dalam Islam dimandikan, dibersihkan kotorannya, dipaikan kain kafan, dimasukkan dengan baik, diantar dengan baik ke kuburan, dimasukkan dengan baik, dikubur, disolati, didoakan. Jenazah. Bagaimana dengan orang hidup? Kalau ada orang menyakiti hamba-hamba Allah tanpa sebab, tidak ada udzur syar'i, bukan karena tadi masalah jihad, bukan karena dia perampok, ingin merampok, menyerang kita dan kita membela diri, tidak ada sesuatu udzur syar'i, maka berarti dia berdosa walaupun yang dia hukum adalah orang kafir, kecuali memang ada udzur syar'i ya. Seperti saya kasih contoh itu hari bagaimana tidak bolehnya seorang muslim bahkan membunuh orang non muslim yang dibawa naungan pemerintah Islam kan, yang dikenal dengan zimmi. Kata Nabi SAW, man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah, siapa yang menyakiti saja orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam, sakiti saja, rusak namanya, ambil haknya, karena ini kamu minoritas, kita mayoritas misalnya, maka dia akan jadi musuhku, kata Nabi SAW pada hari kiamat. Enggak boleh, enggak boleh sama sekali, kita punya udah syari. Kalau menyakiti umat Islam, ya dengan ini juga kata ulama lebih parah ya. Kalau orang muslim saya tidak boleh disakiti, apalagi orang Islam. Dan dimasukkan kategori oleh Imam Adz-Dzahabi menyakiti umat Islam dengan cara apapun, fisiknya ataupun ya, dengan lisan, nama baiknya atau apa saja, maka itu termasuk bagian daripada dosa besar. Dan dia tidak bisa membersihkan catatan atid, malaikat atid di pundak kirinya yang akan membuat dia masuk ke neraka dari dosa itu, sampai dia meminta ridho dan maaf dari manusia yang sudah dia sakiti. Kalau dia mencuri, dia harus kembalikan haknya dan minta maaf. Dia pernah menggibah, dia memperbaiki nama baiknya orang itu, kemudian meminta maaf. Pernah memfitnah juga sama. Pernah memukul, meminta maaf. Seterusnya. Jadi ini diingatkan, bahkan Nabi SAW menggantungkan ancaman yang keras bagi orang yang menyakiti dan tidak minta maaf, di akhirat akan diambil pahalanya. Sebagaimana hadis masyhur yang sudah sering juga kita ulangi, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang tidak ada dirham dan dinarnya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan orang yang bangkrut, orang yang datang hari kiamat bawa pahala sholat, puasa, zakat, haji, tapi dari sisi lain dia pernah memukul orang ini, pernah mencaci maki orang yang itu, pernah menzalimi orang ini dan tidak meminta maaf dan memberikan haknya atau mengembalikan hak mereka. Maka mereka akan datang dari kaum muslimin tadi ya, di tengah-tengah atau di mahkamah Allah menuntut, maka diambillah pahala-pahala orang yang tadi berbuat baik ini ya, dan tapi dia pernah zalimi orang lain, diambil dan diberikan kepada orang yang menuntut. Kalau sudah habis masih ada yang menuntut, dikasih dosa-dosanya orang-orang yang menuntut, dan akhirnya dia masuk dalam api neraka, dan dialah orang yang bangkrut sebenarnya. Begitu gambaran dalam Islam. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalil pertama tentang masalah poin ini, surah Al-Ahzab ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, tidak ada udzur syar'inya. Kalau ada tiba-tiba seseorang mencuri masuk rumah kita, muslim, lalu kita tangkap tangannya atau kita pukul tangannya misalnya, itu lain. Ada udzur syar'i, dia sedang berbuat kesalahan. Kita diserang tiba-tiba, lalu kemudian kita membela diri, itu lain.
Tapi kalau tidak ada kesalahan, ada orang lewat pakai cadar, lalu dihina, dicaci maki. Kenapa ya pakai cadar? Bisa bernafas nggak? Bisa gini nggak? Diolok apa salahnya orang? Ada laki-laki lewat mungkin berjenggot, mungkin tidak isbal, mungkin ke pengajian, mungkin ke masjid, mungkin pakai kopiah, mungkin selalu mengingatkan orang pada kebaikan. Ternyata dianggap diolok-olok, dianggap remeh, disakiti tanpa kesalahan, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata yang di akhirat akan dihukum. Kemudian Allah SWT berfirman juga dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling mencari-cari keburukan. Gak usah cari-cari keburukan. Ingkar mungkar dalam Islam, kalau keburukan itu kelihatan di depan mata kita, selesai. Saya sudah pernah kasih contoh kan, kita keluar dari masjid, nggak ada tugas kita pegang tangan orang di jalanan, kamu sudah sholat belum? Itu nggak ada tugas dalam Islam. Tapi kalau saya lagi jalan dengan teman, kemudian memang azan dia tidak masuk masjid, dia tidak sholat, dia tunggu di depan masjid, dia duduk merokok atau dia duduk berbuat apa, ngobrol kosong, kita turun dia tidak sholat, maka itu kewajiban, depan mata kita lihat kemungkaran, baru dipungkiri. Jadi nggak usah cari-cari masalah, nggak perlu ketuk rumah tetangga, kamu sholat nggak ada tugas kita dalam Islam. Tapi kalau kelihatan depan mata, maka wajib ingkar mungkar. Banyak orang subhanallah sengaja cari masalah, sengaja periksa HP temannya, sengaja periksa HP suaminya, istrinya, anaknya, jadi masalah. Ya kan gitu. Kalau kelihatan depan mata ingkar mungkar, baru sambil doakan Allah SWT bisa memberikan petunjuk. Nggak usah repot-repot mengambil tugas raqib dan atid. Ini sudah sering saya bahasakan. Nggak perlu. Ibu-ibu bilang, oh suami saya nanti selingkuh kalau saya tidak telepon, kalau saya tidak periksa HP-nya. Emang ibu punya kekuatan sampai di mana? Allah sudah titipkan di pundaknya raqib dan atid. Ikut di mana dia pergi, masuk kamar mandi aja ada. Dia tidur aja tetap didampingi. Dia buat baik, raqib catat. Dia buat buruk, atid catat, selesai. Dan Allah akan hukum, bukan kita. Nggak usah repot-repot cari masalah. Ibadah aja. Seorang suami juga begitu, sibuk di kantor, istri saya selingkuh nggak ya, ini nggak ya, telepon, sebentar lari pulang, sebentar ini, sebentar suruh orang kontrol. Untuk apa? Habisin umur begitu. Nggak usah. Kalau kita lihat kemungkaran depan mata kita, pungkiri. Kalau nggak usah. Kita cuma sebentar lalui kehidupan dunia, gitu kan. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan. Tajassus itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab diterjemahkan lebih tepat itu jangan saling memata-matai, gitu. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan kalian saling menggunjing satu sama yang lain, sengaja menceritakan aib-aib yang ada. Kemudian dalam surah Al-Humazah dalil ketiga, ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wailun likulli humazatin lumazah. Kecelakaan, saya sudah pernah jelaskan, Bapak Ibu masih ingat atau ikhwah akhwat masih ingat rahimani rahimakumullah, kata-kata wail dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi SAW, umumnya juga dalam bahasa Arab itu bisa berarti banyak. Wail itu bisa kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, itu kan siksaan yang pedih. Ya. Dikatakan wailun likulli humazatin lumaza, pada setiap pengumpat lagi pencela. Jadi humazah itu orang yang menceritakan aib orang dengan lisannya. Kalau lumazah itu orang yang mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Ada orang lagi jalan pincang dicontohin sambil ngolok-ngolok, ketawa-ketawa sama temannya. Apa manfaatnya? Anda dapat apa? Tidak ada manfaat sama sekali gitu. Orang mukmin jalan di muka bumi ini betul-betul manusia yang sempurna, nggak caci maki orang, dia bermanfaat bagi orang lain. Kata Nabi SAW, orang mukmin itu seperti lebah. Kalau dia makan, dia hanya makan yang baik, karena dia hanya cari sari bunga. Kalau dia memberi, dia hanya memberi yang baik, karena dia berikan madu bermanfaat bagi manusia. Gitu kan? Kalau dia hinggap di ranting, dia tidak akan merusaknya. Lebah itu biar ranting pohon sudah mau jatuh, dia pasang sarangnya, tidak rubuh. Dengan hikmah Allah SWT, gitu kan. Orang mukmin kalau datang tinggal satu komplek, nggak ada ganggu tetangga, nggak ada apa-apa, malah dia bermanfaat. Tapi kata Nabi SAW, tapi kalau dia diganggu, sengatannya mematikan. Artinya kalau sudah agamanya diganggu, dia siap mati untuk agama itu. Begitu orang mukmin, lebah. Memakan yang baik, cuma cari yang halal, tidak mengambil haknya orang lain. Tapi dia kokoh. Dia bisa berbahaya kalau diserang, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Umar radhiyallahu anhu berkata, kami kalau pulang ke rumah-rumah kami,
maksudnya ketemu istri dan anaknya, kami kembali seperti anak kecil, tertawa, menghibur diri, ya, hibur istrinya yang sudah lama nunggu dia, anak-anaknya yang menunggu dia dihibur, seperti bukan dia. Dan kalau kami keluar dari rumah kami seperti singa yang siap untuk membela agama Allah. Di luar beda, mana yang benar dibela, mana yang salah ya dihukum, gitu kan. Kemudian dalam hadis kata Nabi SAW, Imam Bukhari meriwayatkan dalam Kitabul Adab, inna syarran nasi manzilatan indallahi man wada'ahu nasu ittiqa'a fahshi. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut atas kekejiannya. Ada orang subhanallah kita ketemu aja nggak nyaman. Karena kalau setiap ketemu ngomongnya kasar lah, caci maki lah, meminta sesuatu lah. Menyakiti orang untuk apa? Nabi SAW mengatakan siapa yang membuka pintu minta-minta, Allah akan membukakan untuknya pintu kemiskinan. Ada orang tidak bisa hidup tanpa minta setiap hari, walaupun dia ada kemampuan. Minta makanan lah dari temannya, pinjam motor lah, ada motornya, pinjam mobil lah, ada mobilnya. Loh kenapa? Kenapa harus nyakitin orang gitu? Sengaja sembunyikan pulpennya, sengaja ini, sengaja itu, sengaja dikerjain, masukin virus di komputernya, ada macam-macam dilakukan. Untuk apa gitu? Apa manfaatnya? Enggak ada sesuatu dosa haram dalam Islam, gitu kan? Maka dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang paling buruk di sisi Allah di akhirat nanti berat, kata ulama hadis. Yang dimaksud dengan orang yang paling buruk di sisi Allah hari kiamat adalah orang yang tidak dibantu oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah. Kalau berat dosanya daripada pahalanya, tetap dibiarin masuk neraka. Keburukannya tempatnya buruk, dan kalau masuk neraka Allah masukkan di tempat yang sulit sekali untuk dia, atau yang paling berat siksaannya di api neraka itu. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi SAW, Inna Allah yubghidul fahish al-badhi. Sesungguhnya Allah murka dengan orang yang keji. Fahish itu orang yang keji, selalu kata-katanya kasar, nggak nyaman kalau orang berteman dengan dia. Seganteng apapun orang itu, secantik siap bagaimanapun parasnya, ya, sekaya apapun, setinggi apapun titelnya, sebagus apapun mobilnya, tetap saja kalau kata-katanya kasar, tetap perilakunya tidak nyaman kalau kita bertemu, maka tidak ada orang yang nyaman dengan dia, kecuali kalau ada masalah duniawi, mungkin terpaksa orang senyum, tapi di belakang digunjing akhirnya, karena perilaku yang tidak baik. Sesungguhnya Allah sangat membenci, ya, atau murka dengan orang yang suka fahish, berbuat perbuatan keji, dan badhi, gemar berkata kotor. Bercanda aja masih menggunakan kata kotor. Kadang-kadang subhanallah saya temukan ada orang bercanda, saya lagi lewat gitu, saya dengar di Jakarta ini biasanya lagi bercanda sama temannya tapi nyebutin nama binatang. Kenapa harus nama binatang? Mau nawarin makan gitu, ya. Sudah makan ndak jing. Kenapa manusia dipanggil anjing? Dari mana ini gitu? Walaupun bercanda, gitu kan? Kenapa nggak baik-baik saja? Ayo makan ganteng, kenapa nggak gitu? Kenapa malah tidak baik gitu kan? Kata-kata yang baik, kata-kata yang baik berpahala, kata-kata yang buruk berdosa. Untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi, dan ini disebutkan juga oleh Imam Adzhabi, dinyatakan oleh beliau bahwasanya sanadnya sahih. Ibadallah, kata Nabi SAW, Ibadallah, innallaha wada'al haraj illa man iktarasa irda akhih fadzaka alladhi harija aw halak. Wahai hamba-hamba Allah, sungguhnya Allah telah menghilangkan kesusahan. Artinya kalau ada kesusahan yang datang, itu Allah mudah angkat. Bisa kok hilang. Masalah-masalah yang dihadapi bisa, tinggal berdoa, khusyuk dengan Allah, Allah kasih. Nggak ada masalah, tinggal tunggu waktunya saja. Solusinya sudah jelas. Berdoa, bertobat sama Allah, Allah kasih, tinggal tunggu waktunya. Kecuali kata Nabi SAW bagi orang yang sengaja mengganggu kehormatan saudaranya. Ini nggak bisa keluar dari masalahnya. Maka itulah orang-orang yang susah hidupnya dan dia akan binasa di akhirat. Jadi jauhi itu, nyakiti orang. Juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi dan beliau menghasankannya, kullul muslimi alal muslimi haram, irduhu wa maluhu wa damu, at-taqwa hahuna, bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahu muslim. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya diharamkan kehormatannya. Terharamkan, tidak boleh coreng kehormatannya, nggak boleh sengaja mengganggu istrinya.
tidak boleh mengganggu anaknya, kehormatannya dicoreng, tidak boleh. Hartanya, Anda kerja dengan seorang muslim, nggak boleh Anda ambil hartanya. Bukan hanya karena masalah dia, tapi Allah tetapkan hukum. Jadi pegawai yang jujur. Jadi partner bisnis yang jujur. Pasangan hidup yang jujur. Semuanya dengan kebaikan. Tidak boleh coreng kehormatan muslim, walaupun itu istri kita, suami kita, anak kita, orang tua, termasuk juga orang-orang yang lain di luar sana. Dan juga darahnya. Tidak boleh dipukul, digebukin sambil berdarah, nggak boleh. Kecuali itu pemerintah yang ambil alih, dan itu juga karena adanya pelanggaran syar'i. Takwa itu di sini. Kata Nabi SAW, ketakwaan di sini. Beliau berikan isyarat di dadahnya. Artinya kepatuhan agar bisa mengontrol perilaku tadi supaya baik dan menjauhi keburukan itu ada dalam hati manusia. Lalu beliau mengatakan, dan cukuplah sebagai sebuah keburukan yang akan menjadi berat bagi dia di hari kiamat. Seseorang ya, bila ia merendahkan saudaranya muslim, itu sudah cukup untuk menjadi hukuman yang berat bagi dia hari kiamat dengan dia merendahkan saudaranya muslim. Nabi SAW kalau jalan dengan para sahabatnya, sulit dibedakan oleh orang-orang kafir yang belum mengenal beliau mana Nabi SAW dan mana sahabatnya. Pakaiannya sama, cara jalannya sama, ngobrol, raja dan nabi. Kita subhanallah baru jadi camat gak mau temuin orang. Bagaimana kalau gubernur? Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu? Saya kemarin dipanggil oleh konsul negeri Yaman, teman dekat saya di kedutaan. Kebetulan memang cuma dia yang saya kenal di kedutaan gitu. Dan saya datang ke kedutaan itu karena beliau panggil gitu. Saya nggak pernah niat datang khusus. Dipanggil sama saya, ngobrol-ngobrol gitu. Lalu pada saat ngobrol dia bilang, ini tempat sudah mau habis kontrakannya, kalau antum punya tempat yang antum kenal tolong bantu untuk cariin. Saya bilang baik, insya Allah. Daerah mana, tunjukin daerahnya, saya akan coba bantu cari. Tanya relasi teman-teman saya tuh di pengajian. Kebetulan ruangan dutanya lagi terbuka pintunya. Terus dia bilang sama saya, antum mau salaman sama duta, mau kenalan? Fadal, saya bilang silahkan kalau emang antum melihat itu boleh. Kalau enggak, saya enggak ada hajat gitu. Enggak ada sesuatu yang saya harus datang untuk datang kepada manusia kemudian merendahkan diri. Enggak, saya bukan begitu pribadi saya. Dan agama melarang, memang menyuruh kita untuk itu. Tidak boleh kita datang khusus merendah depan orang hanya karena masalah duniawi. Tidak, Allah yang memberikan rezeki. Lalu yang terjadi, dia masuk rupanya teman saya ini ke dalam ruangan duta. Itu tidak lama, 10 menit dia keluar gitu. Langsung dia bilang sama saya, ayo Ustaz Khalid kita jalan saja. Ayo, saya bilang silahkan jalan. Sementara naik di mobil saya lalu saya tanya, kenapa akhi? Kenapa antum kayak cemberut kok? Kenapa kayak ada sesuatu? Tapi dalam bahasa Arab saya ngobrolnya. Kenapa? Ada apa? Dia bilang enggak, saya enggak senang dengan duta ini. Kenapa? Tadi waktu saya masuk dan saya tawarkan untuk antum datang salaman, dia bilang enggak bisa, enggak boleh sembarangan orang masuk ke ruangan saya gitu. Saya bilang alhamdulillah, saya sendiri juga tidak mau ketemu gitu kan. Tapi ini luar biasa ini. Kenapa? Gara-gara kita ada di sebuah ruangan sehingga tidak mau ketemu orang. Bagaimana di mana kita dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang duduk menunggu bajunya yang dikeringkan depan rumahnya dan siapa saja boleh datang mengeluh. Siapa saja boleh datang ngobrol. Kan gitu. Umar bin Abdul Aziz duduk menempel sendiri di dinding rumahnya dan menunggu keluhan-keluhan masyarakatnya. Makanya dalam istilah agama kita adalah pemimpin khadimul qaum. Pemimpin itu yang sebenarnya adalah dia pembantu kaumnya. Dia pembantu kaumnya. Sudah masuk waktu? Jadi banyak sekali yang kita lihat ya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang sampai tidak sengaja dia akhirnya menjatuhkan saudaranya muslim. Untuk apa? Gitu. Merendah aja nggak apa-apa. Kenapa emang kalau atasan kemudian ketemu sama bawahannya atau pergi makan sama-sama? Tidak masalah. Kemudian dalam dalil yang lain juga disebutkan surah An-Nur ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh ada lagi ya, sebelumnya ya, hadis yang riwayat Imam Muslim. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiru bihasbi imri'in minasyari an yahkira akhahu muslim. Setiap muslim adalah bersaudara satu sama yang lain, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkannya terzalimi dan tidak juga merendahkannya. Cukuplah seseorang berbuat keburukan di mata Allah dengan cara dia merendahkan saudaranya muslim. Jadi nggak boleh sama sekali kita merendahkan siapapun. Biasanya ini terjadi kalau kita kebetulan lebih tinggi jenjang sosialnya, gitu kan. Mungkin
Orang kalau pakai supir dianggap supirnya rendah. Orang kalau punya pembantu dianggap rendah pembantunya. Ini semua tidak boleh. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Saya pernah temukan ada salah seorang yang saya kenal dari kerabat dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih daya, saya sempat berikan nasihat. Itu bahasanya kalau pembantu duduk sama dia gitu kan, tidak boleh duduk di kursi, duduk di bawah. Kenapa duduk di bawah? Apa masalahnya dia? Kalau dia keadaan ekonominya seperti kita nggak bakal mau jadi pembantu kan? Makanya dalam Islam kata Nabi SAW, hormatilah pembantu kalian sebagaimana, berikanlah pembantu kalian apa yang kalian berikan kepada keluarga kalian dari makanan dan pakaian. Mereka lebih berhak sudah membantu kita di rumah, rumah ada gajinya. Dan begitu pula dengan pegawai-pegawai. Kata Nabi SAW, berikanlah gaji semua yang bekerja dengan kalian sebelum keringatnya kering. Suruh hormatin. Tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghina, ya, tidak boleh menzalimi. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ini sekaligus saya ingatkan teman-teman di media. Jangan sampai Anda menjadi penyebab untuk sengaja mencari-cari kesalahan orang, mengumpulkan data-data, gosip tentang rumah tangganya orang, pekerjaannya orang, kekurangan-kekurangan yang ada. Kenapa nggak dibalik? Kenapa selalu yang diangkat di media kita ini keburukan-keburukan? Kenapa tidak ada yang baik-baik gitu? Yang ada berita kriminal, mana berita prestasi? Kriminal memang ada. Tunjukkan kepada orang kebaikan-kebaikan. Tidak, kita dicontohkan di sinetron, di film, bagaimana anak ABG hamil di luar nikah, bagaimana kena narkoba, walaupun akhirnya ditabrak mobil misalnya ceritanya. Tapi kenapa nggak dibuat yang prestasi? Kenapa nggak baik-baik gitu? Supaya jadi contoh. Ini enggak, kadang-kadang anak muda tidak tahu bagaimana mencuri, jadi pintar mencuri gara-gara nonton gitu kan. Jadi tahu bagaimana beli obat, bagaimana caranya sembunyikan, bagaimana dan bagaimana. Banyak sekali pelanggaran. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah termasuk perbuatan fasik dan memeranginya termasuk perbuatan kufur. Mencela itu berarti perbuatan fusuk, perbuatan keji, fasik yang akan dicatat dosa. Juga kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang mana tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Diriwayatkan Imam Muslim, jadi selalu ceritakan keburukannya, selalu ya mengganggu tetangganya dan seterusnya. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, semua ini bisa dilihat di footnote ya, hadis-hadisnya atau riwayatnya. La yadkhul wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, qila man ya Rasulullah, qala alladhi la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Demi Allah kata Nabi SAW tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, dan demi Allah tidaklah beriman. Ditanyakan kepada beliau, siapa yang anda maksud ya Rasulullah? Kata beliau, orang yang mana tetangganya tidak merasa aman dari keburukan dirinya. Ya kata para ulama hadis, di sini nomor satu yang dimaksud adalah tetangga memang sebelah rumah. Tapi bisa masuk pendapat ini, kata mereka, bisa saja masuk semua yang ada di sebelah kita. Karena istilah jar itu berarti orang yang ada di sebelah. Mungkin tetangga, mungkin pasangan hidup, mungkin temannya. Siapa yang temannya atau di sebelahnya tidak merasa aman dengan dia karena keburukannya, maka masuk dalam ancaman hadis ini. Tidak dihitung dia sebagai orang yang beriman. Juga kata Nabi SAW dalam hadis yang serupa, la yadkhulul jannata abdun la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Tidak akan masuk surga seorang hamba yang mana tetangganya tidak merasa aman dari keburukan dirinya. Dalam hadis muttafaqun alaih setelahnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak boleh menyakiti atau mengganggu orang yang di sebelahnya. Tadi saya katakan tetangga atau siapa saja yang berada dengan dia atau berinteraksi dengan dia. Mungkin kantor sebelah, mungkin teman duduk, mungkin ya teman di kelas sebelah atau di kantor atau siapa saja. Juga dalam lafaz Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bersikap baik kepada orang yang ada di sebelahnya atau tetangganya. Juga dalam riwayat Abu Hurairah berkata, qila ya Rasulullah, inna fulana tusalli al-laila wa tasumu an-nahar wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha salitah, faqala la khaira fiha wa hiya fin nar.
Ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguhnya ada seseorang wanita, fulana di Madinah ini, rajin sekali sholat malamnya nggak pernah ketinggalan, rajin sekali puasa, nggak pernah ketinggalan puasa siang hari, Senin Kamis, puasa Iyamul Bid. Tapi ada masalah, lidahnya sedikit saja menyakiti tetangganya, pedas. Kalau ngomong itu luar biasa, nggak ada senyumnya, hardikan. Maka apa kata Nabi SAW? Rajin sholat malam ya, dia juga rajin puasa, tapi menyakiti orang lain. Kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan padanya, dia pasti akan masuk neraka karena perbuatan itu. Nggak bisa, harus diimbangi antara ibadah dengan Allah dengan hubungan dengan makhluk. Waktunya sudah? Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayatkan oleh Al-Hakim, kata Nabi SAW, "Udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masaiwihim atau masawiihim." Orang mati saja, orang yang sudah mati, kita disuruh sebut-sebut kebaikannya. Apalagi orang yang masih hidup, gitu. Yang sudah mati jelas, gitu kan? Terputus sebenarnya. Kalau kita menyerang dia, tidak ada gunanya. Dia tidak bisa menyerang kita, kalaupun kita mau niat buruk dengan dia. Kalau orang hidup masih ada, gitu kan? Tapi tetap orang mati saja nggak boleh disebut-sebut. Apalagi orang hidup. Kata Nabi SAW, sebut-sebutlah kebaikan orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalian. Kebaikannya disebut. Lupain semua keburukannya. Dia pernah berbuat buruk, tidak usah lupain, tutup, sudah selesai. Sebut kebaikannya. Dan cukuplah jangan bicarakan kejelekan-kejelekan mereka. Kejelekan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dalam riwayat lain juga kata Nabi SAW, "Man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwullah wa laysa kadzalik illa raja alaih." Ini bagi orang yang tajam sekali lisannya biasa. Ya, kalau dia orang faham agama, godaan syaitan biasanya bahasa-bahasanya ke agama. Misal orang yang berbuat salah sedikit, kamu kafir, kamu musuh Allah. Ya kan, kalau orang yang faham atau mulai mendekati agama, mulai belajar, maka bahasa-bahasanya ke situ. Kamu kalau orang tidak faham agama atau tidak belajar agama, maka dia lain lagi bahasanya. Tapi kata Nabi SAW memberikan contoh, bagaimana kalau ada orang yang mulai faham agama tapi kemudian lisannya tajam. Barang siapa yang memanggil dengan sebutan kafir atau mengatakan kepada orang yang ada teman dia, wahai musuh Allah, padahal kenyataannya tidak demikian, melainkan pasti akan kembali kepadanya. Artinya sifat kekufuran, atau sebagian ulama mengatakan dosa kekufuran akan dibebankan kepada dia. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i Jibril faqala alladhi ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim." Kata Nabi SAW, pada malam aku diperjalankan atau diisrakan, waktu Isra dan Mi'raj, aku melewati satu kaum, diperlihatkan Nabi SAW satu kaum yang mempunyai kuku-kuku dari tembaga. Kukunya mereka dari tembaga dan tajam-tajam. Kemudian mereka mencakar-cakar wajah mereka sendiri dan dada-dada mereka sampai berdarah-darah. Karena kukunya dari tembaga gitu kan. Dia mau tidak mau harus dilakukan. Jadi nanti orang, auzubillah, di barzah, di alam barzah, di kuburan atau di neraka nanti, hukuman akan datang, dia sadar tapi dia nggak bisa kontrol dirinya. Misal dia haus penuhi neraka, itu mulutnya terbuka, ada rasa haus, mulutnya terbuka, dia nggak bisa kontrol, datang timah panas, harus minum gitu kan. Sampai meleleh semua perutnya, tapi hausnya tetap ada. Jadi seperti itu, naudzubillah, azab yang luar biasa. Mereka mencakar wajah dan dada mereka. Lalu aku bertanya kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Nabi SAW menanya. Jibril SAW berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan terjerumus membicarakan kehormatan orang lain. Di sini dimaksud kata ulama hadis memakan daging manusia itu adalah mereka sengaja memfitnah, menggibah. Karena memang dalam ayat yang lain dijelaskan gitu kan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Setelah Allah mengatakan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling memata-matai, jangan saling cari-cari kesalahan satu sama yang lain. Maukah kalian memakan bangkai saudara kalian sementara kalian membencinya? Artinya kata ulama tafsir, nanti hari kiamat dia lebih berat daripada memakan bangkai. Berat sekali gitu, nggak mungkin. Juga dalam hadis yang lain dikatakan inna minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtumur rajul walidayhi? Qala na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu aba wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Sesungguhnya di antara dosa-dosa besar adalah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Maka ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa seseorang mencaci maki orang tuanya?
Artinya kalau dia bakti dengan orang tuanya, kenapa harus dia caci maki? Dan tidak mungkinlah, susah. Tapi bagaimana kira-kira contohnya? Lalu kata Nabi SAW, dia mencaci maki bapak seseorang, ibu seseorang, gitu kan? Maka orang tersebut mencaci maki juga bapaknya atau ibunya. Jadi di sini bisa saja dia tidak melakukannya, dia bakti sama orang tuanya, tapi dia dapat dosa double. Dosa mencaci maki dan dosa durhaka dengan orang tuanya hanya karena lisannya tidak bisa dikontrol dan mencaci maki orang lain. Ini bahaya sekali. Kemudian dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Imam Bukhari, inna min akbaril kabair an yal'ana ar-rajul walidayhi. Qila ya Rasulullah fa kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi? Qala yasubbu abar rajuli fa yasubbu aba wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah. Sesungguhnya di antara dosa-dosa yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Ditanya kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang mau melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, dia mencaci maki bapak seseorang, maka orang itu kembali mencaci bapaknya. Dan dia mencaci maki ibu seseorang, maka orang itu pun mencaci maki ibunya. Berarti dia sama saja mencaci maki orang tuanya. Jadi sudah dosa mencaci, dosa durhaka lagi. Dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan, la yarmi rajulun rajulan bil fusuki wal kufri illa irtadda alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seseorang menuding seseorang lainnya dengan kefasikan, dengan kekufuran. Jadi jangan sampai ada orang lewat, kita lagi pulang dari pengajian, lalu syaitan bisikin, tuh orang sudah sholat nggak ya? Kenapa dia tidak ikut pengajiannya? Oh berarti dia nanti kalau mati bisa masuk neraka ya? Dari mana kita tahu? Mungkin dia dari pengajian lain, mungkin dia sedang mau pergi bakti dengan orang tuanya. Makanya Nabi SAW menitipkan pesan yang luar biasa, hadis beliau ya kepada beberapa sahabat yang kadang-kadang kalau janjian sama teman yang lain kan terlambat. Maka kata Nabi apa? Iltamis li akhikum udhra. Carilah alasan-alasan untuk saudara kalian. Artinya kalau dia terlambat, oh mungkin ada satu uzur. Jangan langsung sangka buruk. Jadi kita carikan hal-hal yang positif sehingga kita tidak membuka pintu untuk menghinanya atau mencaci maki atau merendahkan dia. Kemudian kata Nabi SAW juga dalam hadis Bukhari, la tasubbul amwata fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencaci maki orang yang telah meninggal dunia karena sungguhnya mereka telah sampai kepada pahala yang mereka telah kerjakan. Alhamdulillah pas hadis terakhir ya. Jadi dari sini kita tutup insyaallah, seperti biasa kita buka pertanyaan setelah Isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, Ustadz, binatang yang disunnahkan untuk membunuhnya dalam lafaz hadis adalah wazgun. Lebih tepatnya wazak ya. Yang anak cek di kamus artinya tokek, bukan cecak. Mohon telahnya kembali karena Ustadz pada kajian semua menyebutkan itu cecak. Mafhumnya juga tokek itu mengganggu dan racunnya juga membahayakan, sedangkan cecak itu membantu menangkap nyamuk dan tidak membahayakan kita. Dan kaidah juga menetapkan ad-darar. Apa ini? Baik, terima kasih jawabannya. Kalau saya, selama ini yang saya tahu ya, selama ini saya tahu dan selama ini kami belajar hadis daripada guru-guru kami di Madinah, belum pernah ada satupun dari kamus yang saya juga pelajari ya, selama saya belajar bahasa Arab, belum pernah saya temukan wazak itu bisa berarti toke. Pertama sekali, toke itu bukan hewan yang masyhur di Jazirah Arab. Jadi kalau orang Arab melihat toke itu dia kaget. Saya pernah datang salah satu pembeli gaharu dulu ke tempat saya gitu. Subhanallah lagi ngobrol transaksi dengan saya, tiba-tiba ada toke besar di tembok. Terus saya lihat ke arah toke itu. Begitu dia lihat, dia bilang, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Saya tanya, "Kenapa, akhi?" Dia bilang, "Apa ini?" Saya bilang, "Ini orang di sini bilang toke karena dia mengeluarkan suara toke." Dia bilang, "Kita tidak pernah tahu ini hewan gitu." Ada yang mirip, tapi itu kan biawak yang jalan di tanah. Mereka taunya yang nempel di dinding itu selalu kecil. Jadi kalau dari sisi tradisi orang Arab pun mereka kaget lihat toke itu. Makanya saya bingung, kamus yang mana antum baca ini? Perlu dibahas kembali gitu kan.
Karena kalau diterjemahkan ke tokek maka berarti bertolak belakang dengan semua tradisi orang Arab yang mereka tidak kenal tokek. Dan yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha itu punya cambuk yang setiap hari memukul cecak. Dalam hadis Bukhari dikatakan beliau punya cambuk yang setiap hari memukul hewan yang melengket di tembok, itu yang dengan cecak, yang hewan kecil memang. Masalah kasuistik tokek itu beracun misalnya, ya itu mungkin yang kita ketahui. Allah SWT tidak menciptakan segala hal itu tidak ada manfaatnya. Ada saja, gitu kan? Ada saja manfaatnya. Tapi kita tidak tahu dengan hikmah dari Allah SWT seperti apa gitu. Kalau masalah cecak dikatakan tidak ada bahayanya, selama ini ada hadis lain yang berbunyi pada saat ada cecak terlintas, Nabi SAW mengatakan fuwaisiqah. Fuwaisiqah itu artinya binatang yang kecil tapi penuh dengan keburukan. Itu bahasa Nabi SAW tentang cecak yang kelihatan gitu kan. Maka itu jelas sekali banyak indikasi hadis-hadis yang menyebutkan masalah itu. Jadi Allah alam, nanti saya juga coba bantu lagi pastikan, tapi saya sudah bisa 90% mengatakan mungkin terjemahan wazak itu kepada tokek keliru. Ya, karena sisi tadi saya gambarkan tradisi orang Arab sendiri dan juga banyaknya hadis-hadis yang memang menjelaskan itu adalah cecak. Ya. Apakah ada tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sudah bertaubat dalam kehidupan sehari-hari? Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanda khusus tidak ada. Tapi tentu saja taubat itu kan ada syaratnya yang sudah sering kita sebutkan. Syarat pertama meninggalkan dosa itu seketika, gitu kan? Syarat kedua menyesalinya, syarat ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Berarti kalau Anda mau lihat orang ini taubat atau tidak, dia penuhi 3 syarat ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang dia tidak mengulangi lagi zinanya, dia tidak ulangi lagi ribanya, dia tidak ulangi lagi menipu orang, mencuri, memukul orang, apa saja dosa-dosa besar, durhaka dengan orang tua, dia ikuti dengan penyesalannya, lalu dia berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Artinya memang kelihatan orangnya tidak mengulangi lagi perbuatan itu, maka insya Allah taubatnya diterima. Dan sudah saya bahasakan itu hari, sebagian ulama menambahkan dengan poin yang keempat, tapi tidak dimasukkan dalam syarat. Cuma melengkapkan 3 poin daripada syarat taubat itu, yaitu dengan mengisi hari-hari setelah taubat dengan ibadah. Karena kebanyakan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran apa? Orang yang beriman, orang yang bertaubat dan beramal saleh. Taubat, amal saleh, taubat, amal saleh. Karena kalau orang taubat tidak diikuti dengan amal saleh, maka jeda waktu yang dia kosong, dia akan teringat dosa-dosanya. Mungkin dia akan terjerumus lagi. Kenapa ada orang sudah buat dosa, taubat, kemudian ulangi lagi? Karena itu dia tidak ganti waktu-waktu yang biasa dia bermaksiat dulu dengan ibadah. Habis isya biasa ke karaoke, dia nggak ganti dengan majelis taklim. Pada saat dia kosong lagi minum teh, ingat karaoke. Syaitan hias-hiasi seakan-akan enak pada saat tertentu gitu kan. Jadi harus diikuti dengan itu. Jadi kalau ciri khusus itu Allahu alam. Maksudnya kalau kelihatan apakah tanda cahaya itu nggak ada. Tapi yang ada adalah kita bisa lihat dari perilakunya orang tersebut. Insya Allah kalau dia jalankan itu sudah memenuhi syaratnya. Dia tinggalkan dosa, sesali dan janji tidak akan mengulanginya, akan diterima oleh Allah SWT. Dan kita dalam kaidah agama kita, saudaraku, kita tidak boleh ragu ya terhadap janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beriman kepada Allah, gitu kan? Kemudian hari kiamat, gitu, maka kami pasti akan hidupkan dia dengan kehidupan yang nyaman. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat amal saleh dari laki-laki dan perempuan, maka pasti dia akan dapat balasannya, gitu kan? Walanadziyannahum ahsana ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan dulu. Ada balasannya. Itu harus yakin, kaidah. Jadi jangan antum sholat, saya dapat pahala enggak ya? Enggak, memang dapat pahala. Cuma tinggal kadar banyak atau sedikit yang nggak bisa, enggak. Wudu dapat pahala, gugur dosanya, iya. Janji Allah nggak boleh ragu. Kita harus yakin dengan beribadah kita akan selamat masuk surga, dan dengan berbuat dosa akan masuk neraka. Sebagaimana kita yakin orang kafir kalau mati masuk neraka, kita harus yakin orang mukmin kalau mati masuk surga. Orang yang berbuat maksiat akan dihukum oleh Allah, orang yang berbuat ibadah akan diberikan ketentraman. Itu janji, nggak bisa kita ragu masalah itu. Apa tanda ciri-ciri doanya seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi, saya kalau masalah ciri ini sulit menjawab ya.
Apa yang mau dicari cirinya gitu. Tapi kalau apakah doa diterima atau tidak, dia bisa merasakan sendiri. Selama jadi gini, syarat diterima doa ada. Anda mau kerja di kantor, ada syaratnya untuk masuk. Misal memberikan surat-surat tertentu, ya, ijazah lah, akte kelahiran lah, apalah, ya, segala-gala syarat dipenuhi, maka tinggal tunggu kan. Syarat diterimanya doa ada. Yang pertama ikhlas. Anda harus yakin kalau tidak ikhlas tidak akan diterima. Allah SWT memastikan tentang masalah ikhlas dalam surah Al-Bayyinah. Allah menjelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah kepada Allah, ikhlas dalam mengerjakan ibadah-ibadah itu, gitu kan? Mereka mendirikan salat, memberikan zakat, dan itulah ajaran agama yang lurus. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqbalu min amalin illa makana khalisan liwajhi. Dalam hadis Abu Daud, Allah tidak akan terima sebuah amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi tanpa ikhlas tidak akan diterima. Syarat pertama mutlak. Jadi tulus berdoa karena Allah, bukan karena riya, bukan karena ujub, bukan karena memperindah, bukan karena makhluk kita melakukan doa itu, dan bukan juga karena ingin dibangga-banggakan. Syarat pertama. Syarat kedua, tidak meminta yang haram. Tidak meminta yang haram. Kalau minta yang baik, insya Allah. Minta disembuhin penyakit, minta diberikan rezeki, minta dimudahin jodoh, minta di ini. Setelah Anda panjatkan, yakin Allah akan terima. Tidak boleh kita ragu. Kata Nabi SAW apa? Ud'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dengan Tuhan kalian dengan penuh keyakinan dia akan terima. Memang begitu. Tinggal hari ini kah dikasih, besok kah, seminggu lagi, tunggu saja. Bukankah Anda kalau minta dinaikkan gaji sama pimpinan Anda, ajukan permohonan, masih nunggu? Mana berani Anda ketuk-ketuk ruangan dirut, mana permintaan saya kemarin? Nggak bisa, nunggu. Sebulan kah datang, 6 bulan kah, terserah pimpinannya. Kita tinggal nunggu. Sebenarnya Allah SWT lebih berhak untuk itu. Tunggu, sabar, lanjutkan doa Anda, gitu kan? Jadi tidak minta yang haram. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa. Sebagaimana kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Diterima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa ya'jal? Bagaimana ciri-cirinya orang yang tergesa-gesa? Dia mengatakan, kata Nabi SAW, yaqulu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia mengatakan, saya sudah berdoa, saya belum lihat jawabannya, ya, maka dia tinggalkan doa setelah itu. Tidak boleh terburu-buru dalam ucapan lafadznya dan juga dalam menunggu jawabannya. Akan ada, yakin insya Allah. Yang keempat, jauhi semua yang berhubungan dengan yang haram. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, pergaulan haram, tempat tinggal haram. Semua yang haram jauhi. Maksiat-maksiat semua ditinggalkan. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, seseorang rambutnya berantakan, penuh dengan debu pakaiannya, tidak pakai sendal, berdoa mengatakan, ya Allah kasih, ya Allah kasih. Bagaimana Allah bisa kasih sementara makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram? Dan kata ulama hadis, dia pendapatannya sendiri haram, misalnya dia beli makanan minuman haram, atau dia dikasih orang lain dan dasarnya dari yang haram. Nggak bisa, gitu kan? Jadi dia harus menjauhi kemaksiatan. Insya Allah, selama 4 syarat mutlak ini dipenuhi, gitu kan? Maka yakinlah akan diterima doa Anda. Masalah nanti diterima bagaimana? Dengarkan hadis yang lain. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, tidak ada dengan sanad yang sahih, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi, tidak ada seorang muslim pun, turunan Arab, turunan Melayu, orang bule, orang Afrika, siapa saja dia, tidak ada seorang muslim pun berdoa di muka bumi kecuali Allah pasti terima, asal tadi 4 syarat terpenuhi. Tetapi melalui salah satu dari 3 tahapan, bisa diberikan langsung pada saat itu, ya Allah sembuhin, besok ketemu dokter, berobat, sembuh, 3 hari kemudian, selesai. Minta beli rezeki, tiba-tiba Allah kasih orang-orang tawarin kerjaan, tiba-tiba ada orang bayar utang, dapat uang, tiba-tiba dapat warisan, banyak hal. Atau Allah menghilangkan musibah atau keburukan yang akan menimpa dia, yusraf anhusu. Jadi kalau misalnya dia akan dirampok atau dia akan kena penyakit, nggak jadi karena rajinnya dia berdoa. Yang ketiga, yuddahar lahu yaumul qiyamah, Allah simpankan untuknya yang dia panen dalam pahala pada hari kiamat. Maka tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, dan Allah lebih tahu sebagai pencipta kita dan sangat menyayangi kita, ya. Dia maha pengasih lagi maha penyayang, lebih tahu kapan lebih tepat doa itu dikasih. Sampai dalam sebuah athar yang lain dikatakan nanti hari kiamat
Akan datang orang-orang di hari kiamat di mahsyar menerima pahala bergunung-gunung, tapi mereka tidak tahu dari mana pahala ini. Umumnya ibadah-ibadah yang lain mereka sudah tahu, ini dari sholat saya, ini dari puasa saya, ini dari ini. Yang ini dia tidak tahu. Maka mereka bertanya kepada para malaikat, dari mana ini? Kami perasaan tidak pernah buat ibadah apa ini sehingga pahalanya begini banyak. Kata para malaikat, ini pahala doa-doa kalian yang sudah kalian panjatkan di dunia dan belum kalian dapat jawabannya di dunia. Jadi sudah minta di dunia tapi belum datang di dunia jawabannya. Allah simpankan di akhirat. Kalian sudah panjatkan di dunia, belum kalian dapat jawabannya di dunia. Maka Allah jadikan pahala yang besar pada hari kiamat. Dalam riwayat ini dikatakan, maka semua orang-orang itu berharap pada saat itu ya, berharap semua doa yang mereka panjatkan itu mereka tidak terima di dunia, terima di akhirat aja karena besarnya pahala yang mereka dapatkan. Jadi nggak ada yang sia-sia. Apa resep atau obat agar akhlak kita selalu baik dalam kehidupan sehari-hari? Karena kalau habis selesai pengajian, selesai sholat, tingkah laku kita kadang tidak baik. Saya sudah bilang itu hari. Kalau Anda mau menjadi orang yang mukmin yang baik, orang mukmin itu berakhlak yang baik, rajin beribadah, menjadi orang yang sempurna, hamba Allah yang patuh kepada Allah, yang halal dijalankan, dinikmatin, yang haram ditinggalkan, maka pada saat mau rajin beribadah, mau memperbaiki akhlak, cari janji Allah di ibadah itu. Ini masih sedikit sekali hadis yang kita sebutkan. Ada ratusan mungkin hadis berhubungan dengan masalah akhlak itu. Kebaikan-kebaikan akhlak Nabi SAW. Contoh-contoh dari para ulama salaf. Bagaimana mereka sangat rendah hati, bagaimana mereka sangat baik, sangat santun. Gitu kan? Itu karena mereka tahu janji-janji Allah di dalam masalah pahala itu. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Jadi akhlak sendiri itu, perilaku yang baik itu adalah ibadah yang paling berat timbangannya hari kiamat. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan hari kiamat daripada akhlak yang baik. Santun dengan orang, senyum, baik, gitu kan, semuanya. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, engkau bertasbih sedekah, bertahlil sedekah, bertakbir sedekah, gitu kan. Engkau menyuruh kepada kebaikan sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Engkau mengangkatkan ya barang-barang temanmu ke atas tunggangannya adalah sedekah. Dan dalam riwayat lain dikatakan bersedekahlah dan jangan kalian pelit walaupun hanya dengan engkau tersenyum dengan saudaramu muslim, itu sebuah sedekah. Disuruh terus berbuat baik, senyum baik, bantu orang, ramah, jenguk orang sakit, ngantar jenazah, semua disuruh kebaikan. Artinya itu adalah pahala-pahala yang akan kita panen hari kiamat dan itu akan dapat fasilitas yang banyak di surga. Saya baru kemarin lewat di salah satu toko buku dan saya temukan, kalau saya pribadi ya, yang seringkali memotivasi saya terus bisa mengontrol agar ibadah saya coba jaga gitu kan. Kalau saya pribadi, saya selalu membaca dan membiasakan diri membaca bukan cuma fadilah tadi, ya fadilah amal-amal soleh itu apa yang kita bisa dapatkan, tapi saya selalu cas diri saya dengan membaca riwayat-riwayat tentang surga. Sering kali saya ulangi gitu. Saya baca lagi di surga itu ada apa, di surga ada apa, kalau orang mati nanti bagaimana menjadi orang yang paling pertama lewat di sirat itu tanpa hisab seperti kecepatan cahaya, bagaimana mereka masuk ke surga, fasilitas yang tertinggi di surga seperti apa, pohon-pohonnya, bidadarinya, pelayan-pelayannya, pakaiannya, makanannya, tikarnya, kasurnya, banyak menjelaskan. Dan saya sudah pernah jelaskan di beberapa waktu yang lalu ya, waktu masih belum pindah di Al-Azhar ini, saya pernah bilang ada sebuah buku yang saya belum temukan tapi sekarang saya sudah dapat kemarin, judulnya Tamasya ke Surga. Ternyata terbitannya itu kalau tidak salah Darul Falah namanya. Saya sempat beli satu kemarin untuk coba mengkontak kembali penerbitnya gitu. Mudah-mudahan kita bisa dapat. Dan itu luar biasa itu, tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau membahas tentang surga. Kalau saya pribadi ya, kalau saya sudah baca itu, subhanallah, jadi kecil semua perasaan. Rumah ini seperti tembok-tembok, batu-batu biasa yang apa yang mau dibanggakan di pintunya, mobil yang kita lihat seperti kaleng-kaleng yang jalan, tidak ada sesuatu yang besar gitu. Semua jadi kecil. Jadi dunia ini kita anggap biasa. Akhirnya kita dengan sendirinya coba berusaha mengejar yang terbaik di akhirat, dan untuk mengejar akhirat harus diikuti dengan akhlak yang baik, gak bisa. Kata Nabi SAW, orang yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kan gitu. Berarti tolak ukurnya iman yang paling tinggi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lalu Nabi SAW memberikan indikasinya. Dan orang yang paling baik akhlaknya
adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, istrinya, anaknya. Tolok ukur seorang laki-laki sukses itu dari bagaimana istrinya memuji dia, bagaimana istrinya merasa puas dengan dia, anaknya. Dia memang sangat baik. Bukan dia menjaga wibawa bedula dan rumah tangganya rusak. Jadi seperti itu. Dan cukup banyak ya fadilah-fadilah. Ini baru beberapa hadis saya sebutkan. Banyak baca, cari tahu tentang masalah itu. Maka insya Allah kita akan menjaga. Gitu kan? Orang yang baik akhlaknya itu dicintai oleh Allah dan dicintai juga dengan manusia. Ana mau tanya tentang dalil menggerakkan telunjuk saat tasyahud. Apakah dalilnya sahih? Kalau saya berpegang dengan pendapat ulama yang mengatakan sahih, Allahu alam. Riwayat Tirmidzi yang berbunyi, ya kata Imam Tirmidzi hasan sahih, gitu kan? Menggerakkan atau gerakan jari di tasyahud lebih keras bagi iblis dari cambukan besi. Ada sebagian ulama yang berbicara tentang kesahihan riwayat ini, Allahu alam. Tapi saya masih tetap berpegang pada pendapat yang pertama. Apakah berdosa jika kita kurang pergaulan dengan tetangga di tempat tinggal kita? Tergantung pergaulan seperti apa. Kalau yang Anda maksud adalah tiap hari mendatangi dia, tiap hari ngobrol, itu kalau itu yang dikatakan pergaulan memang tidak perlu, tidak berdosa. Tapi yang masalah ini kalau tidak pernah kenal siapa tetangga, namanya nggak tahu. Nabi SAW mengatakan apa? Kalau kalian memasak makanan, maka lebihkanlah untuk dibagikan kepada tetangga, kan gitu. Memang kita harus berkenalan, cari tahu, informasi, berikan sesuatu, hadiahkan, kenalan. Kalau tidak kenal gitu kan, cari tahu. Maka itu perlu dibahas. Kalau misalnya pergaulan yang dimaksud tadi saya bilang interaksi tiap hari terus tanya, datang mungkin sampai nginap apa itu enggak perlu semua itu. Yang dimaksud bisa saja masuk dalam kategori dosa kalau memang dia sama sekali tidak pernah mengenal tetangganya, sakit, tidak pernah dijenguk, tidak pernah mau tahu tentang berita mereka. Apakah ada yang salah dengan cara ibadah wanita yang tersebut dalam hadis? Selalu sholat malam, tidak pernah ketinggalan puasa, tapi lidahnya pedas. Sedangkan yang kita tahu bahwasanya sholat mencegah kemungkaran. Ya justru ya sholat, ya, justru dia kesalahan dia adalah karena lisannya nggak bisa dikontrol. Yang dimaksud sholat bisa mencegah kemungkaran, perlu diketahui ya, sholat tidak menjelma jadi manusia pegang tangan kita, tidak. Kita kalau sholat, kemudian mau berbuat dosa, ada seperti hambatan-hambatan gitu. Tapi itu bukan berarti dia berubah jadi makhluk pegang tangan kita, enggak. Jadi kalau tadi ditanya, sementara sholat mencegah kemungkaran, memang mencegah seperti apa? Ada seperti hambatan-hambatan gitu. Kita kalau mau berbuat salah, kayak berat. Biasanya kita terus aja mengikuti godaan setan sehingga sampai terjerumus dalam dosa itu. Jadi sholat memang mencegah. Bukan cuma sholat, ibadah-ibadah umumnya itu pakaian saja. Pada saat ulama mengatakan tafsir ayat walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik, artinya pakaian yang menutup aurat gitu kan, yang merupakan simbol orang Islam. Pakaian saja. Kalau orang pakai baju koko begini, pakai kopiah, mana dia terfikir untuk berbuat maksiat? Merasa lebih tertahan gitu kan? Karena ada pakaiannya, libas takwanya ada. Semua berpengaruh itu. Semua berpengaruh. Jadi kesalahan dia adalah dia tidak menahan, dia tidak mengambil sinyal dari sholatnya itu. Ada hambatan tapi tetap aja ditebus sama dia. Mengenai menyakiti makhluk Allah, bukankah ada hadis yang menyatakan bahwasanya hewan itu boleh dibunuh? Lain, kalau memang ada indikasi hadis yang menyebutkan tentang hewan tertentu boleh dibunuh, boleh. Tapi itu pun tidak boleh dibunuh dengan cara sadis, gitu kan? Seperti pernah ada yang bertanya kalau nggak salah di sini, bolehkah Ustadz membunuh tikus dengan disiram air panas? Untuk apa? Apa manfaatnya buat anda? Senang melihat tikusnya teriak-teriak? Nggak usah, nggak ada manfaatnya. Kalau memang mau dibunuh ya bunuh karena dia merusak, bisa. Hewan-hewan merusak, ada hewan yang disuruh bunuh seperti kalajengking, tikus, gitu kan? Memang disuruh bunuh. Ular itu memang pada saat ada di rumah dan dia mengganggu, atau memang dia ada dan dia mengganggu. Kalau tidak mengganggu maka diusir, gitu kan? Kalau dia mengganggu maka boleh. Atau hewan-hewan yang dasarnya tidak disuruh bunuh tapi mengganggu, seperti ada sapi ngamuk, nanduk orang. Tidak bisa, kalau tidak dilumpuhin atau tidak ditembak mati maka dia mengganggu orang lain, maka itu berbeda. Kalau ada indikasi-indikasi syar'i yang membolehkan, maka nggak ada masalah. Ini yang tidak boleh ini kalau sengaja, memang sengaja membunuh tanpa sebab, tanpa apa. Ada kucing lewat ditendang, kenapa ditendang? Apa masalahnya, gitu kan? Imam pimpin doa setelah sholat,
perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan zikir bersama itu bid'ah, tanda tanya. Karena setahu saya Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Mohon penjelasannya Ustaz. Sudah pernah saya jelaskan. Rasulullah SAW adalah guru kita. Sepakati dulu poin ini. Tidak ada guru bagi umat Islam siapapun yang syahadat kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini disepakati dulu. Semua dai dan ulama adalah pewaris beliau. Artinya harus mewariskan ilmu yang beliau ajarkan. Apa yang diajarkan itu yang disampaikan ke umat. Yang tidak diajarkan mereka larang agar dikerjakan. Kan begitu mestinya. Ini kaidahnya dulu. Masalah kasus ada orang imam pimpin doa setelah sholat, jangan dibahas doanya. Doa adalah ibadah. Tapi begini, sebelum anda kerjakan satu ibadah, tanya, saya mau ziarah kubur. Jangan ziarah kubur sebelum anda tanya bagaimana Rasulullah SAW ziarah kubur, agar jangan anda buat-buat ziarah kubur itu. Adanya orang taruh kembang di kuburan, siram air, buat batu nisan, pasang lampu, baca zikir-zikir di sana, karena dia mau ziarah kubur semaunya sendiri. Tidak bisa. Anda muslim, punya kiai, punya Rasulullah SAW, suri tauladan kita, uswatun hasanah. Tanya Rasulullah ziarah kubur bagaimana. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari menziarahi kubur Baqi. Datang, memberikan salam, mendoakan mereka, pulang. Nggak ada lagi yang lain. Nggak pernah Nabi SAW bawa kembang, siram kuburan karena sudah kering. Padahal Madinah panas 50 derajat, pecah-pecah tanahnya. Ada istilah di Indonesia kalau tanahnya pecah, kesian lagi diazab di bawah, kasih air, kasih kembang biar wangi, biar ditaruh kembang yang paling mahal. Kalau dia ahli maksiat tetap disiksa di bawah gitu kan. Jadi nggak bisa itu patokannya. Mau sholat, jangan pernah sholat dulu. Tanya Rasulullah sholat bagaimana, belajar 5 menit bisa. Oh rukunya begini, sujudnya begini, sama. Baru Allah terima. Tujuan Nabi SAW diutus untuk apa? Untuk dicontohi, diciplak hidupnya. Cara makannya, cara tidurnya, berpakaian, bahkan cara jalannya saja. Para sahabat contohnya, Nabi jalan begini. Bukankah ada hadis yang mengatakan sahabat berkata Rasulullah SAW kalau jalan seperti orang turun dari bukit. Mereka sampai membahasakan itu. Rasulullah pernah keluar kepada kami menyisir rambutnya dengan rapi ke arah sebelah kanan belakang. Ditunjukkan, gitu kan? Rasulullah SAW menyukai ini. Rasulullah SAW memakan dengan cara begini. Diajarkan kepada kita semua agar kita contohin. Yang jadi masalah bagi kita ini, kita selalu mau buat apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Selalu alasannya baik. Sekarang kasus berdoa setelah sholat. Doa adalah ibadah, nggak ada masalah doa. Tapi kalau kita mau ikat antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain, tanya dulu, Rasulullah pernah ikat nggak? Pernah pertemukan nggak? Ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Pernah nggak Nabi baca Quran di kuburan? Itu tanya. Nggak ada riwayat Nabi SAW pernah baca Al-Fatihah untuk orang mati atau baca di ayat Al-Quran. Datangkan dalilnya coba. Nggak ada satu hadis pun menjelaskan masalah itu. Lalu kenapa anda buat? Oh karena saya mau buat ibadah. Baik, ibadah yang Nabi ajarin. Salam, doain, selesai. Jangan lebih daripada itu. Masa anda lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW? Habis sholat, memang paket yang Nabi tawarkan, yang beliau selalu kerjakan adalah zikir. Setelah sholat dengan zikir sholat yang sudah masyhur, istighfar, kemudian baca Allahumma antas salam, sampai membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali, sampai terakhir baca digenapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Selesai itu semua hadis Nabi SAW menjelaskan setelah sholat, Rasulullah SAW langsung berdiri. Memang beliau tidak pernah berdoa habis sholat 5 waktu itu. Memang begitu. Bukan doanya yang jadi masalah, bukan. Karena Rasulullah tidak kerjakan, jadi kita tidak kerjakan. Saya tekankan dalam pengajian saya, kalau anda punya hajat berdoa, berdoalah setelah sholat ba'diyah. Insya Allah aman. Karena sudah lepas dari paket yang Nabi tentukan. Selama Rasulullah SAW sudah mencontohkan dan memerintahkan sebuah perbuatan, ditentukan tempatnya, jumlahnya, waktunya, jangan pernah dilanggar. Habis sholat bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Jangan anda bilang saya bisa baca 100. Loh, Rasulullah suruh 33 kok. Ditentukan, jangan lebih pintar. Nanti setelah sholat, jangan ikutkan dengan paket rangkaian sholat ini. Di luar waktu sholat anda membaca 100 silahkan. Karena nggak ada penekanan di situ. Kalau ada penekanan waktu, tempat, dan jumlah, jangan dibantah. Anda pengikut Rasulullah atau bukan gitu kan? Harus jadi jelas. Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang karena mau buat sendiri. Semaunya sendiri. Kenapa akhi, kenapa Pak Kiai, kenapa Habib, kenapa Ustadz, kenapa buat ini? Bukankah Rasulullah tidak mencontohkan? Oh nggak apa-apa, ini kan baik. Loh, kalau semua orang berkata seperti Anda, apa yang tertinggal dari agama kita? Kira-kira apa lagi yang tertinggal? Nggak ada kemurnian agama karena semua orang mau buat semaunya. Gitu kan? Semaunya sendiri.
Pindah rumah, baca berzanji. Apa itu berarti sejarah Nabi? Kenapa baca berzanji saudaraku? Rasulullah waktu pindah rumah pernah baca-baca gitu nggak? Nggak pernah. Kenapa dibuat? Anda muslim bukan? Muslim. Ya saya harus ikuti. Kalau tidak akan terus ini mengakar nih. Anda buat satu bid'ah sekarang. Bid'ah itu lawannya sunnah. Anak Anda akan buat 10 bid'ah. Cucunya akan buat 100 bid'ah. Akan banyak bid'ah merakar di masyarakat. Dan agama akan ditinggalkan. Kemurnian sunnah akan hilang gitu kan. Ini bahaya. Ingat. Nabi SAW mengatakan kepada kita dengan hadis yang sangat jelas. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bunyinya begini. Semoga Allah merahmati umatku yang menukil dariku seperti apa yang aku ajarkan atau sebutkan. Sampai ulama hadis mengatakan Nabi ucapin habis sholat astagfirullah, maka sahabat tidak ada berani menambah azim. Enggak ada sahabat yang bilang astagfirullah azim habis sholat, enggak ada. Astagfirullah saja karena Nabi ucapin itu. Mereka mengakui tidak lebih pintar daripada Nabi SAW. Kenapa kita harus tambah? Astagfirullahaladzim, wali walidayya, wali muslimin, panjang. Dari mana ini semua? Ditambah-tambah, diembel-embelin, kenapa? Akhirnya keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini masalah gitu kan? Kenapa harus dilakukan? Peringatan maulid Nabi sudah sering saya ingatkan. Anda tanya semua yang buat maulid, kapan maulid itu sejarahnya ada? Semua buku sejarah menjelaskan tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Gitu kan? 11 Hijriah. Lalu kenapa harus ada dilakukan? Dan dari mana sejarahnya? Yang membuat pertama adalah orang-orang Syiah. Sejarahnya jelas dari Fatimiyah. Semua buku sejarah sepakat mengatakan bahwasanya maulid munculnya di zaman Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah, orang-orang Syiah di Mesir, gitu kan? Dan mereka punya 6 macam maulid yang sampai hari ini masih dikerjakan di Iran. Ada maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Ali, Fatimah, dan raja mereka. Sampai hari ini masih ada. Kenapa orang-orang waktu baca maulid, baca salawat sambil berdiri pegang tangannya taruh di dada? Karena keyakinan orang Syiah, ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Anda tahu nggak itu? Banyak orang kita buat tidak tahu. Yang penting bahasa Arab ikut saja, gitu kan? Tidak bisa. Nabi SAW tidak pernah rayakan. Pernah ada yang bilang sama saya, Ustaz, kan Nabi SAW pernah bilang, waktu ditanya tentang puasa Senin, beliau mengatakan hari itulah aku dilahirkan. Terus kenapa? Berarti boleh merayakan ulang tahun hari Senin, gitu kan? Tidak. Nabi SAW cuma menginformasikan bahwasanya beliau lahir di hari Senin dan beliau tidak pernah ngumpulin sahabat untuk baca bersama-sama, merayakan hari raya. Beliau tidak pernah. Kalau itu benar, Nabi nggak bakal tinggalkan kok. Ibnu Katsir rahimahullah, garis bawahi poin ini. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir Quran Azim, dan subhanallah Ibnu Katsir ini kata ulama hampir semua kalangan golongan itu banyak memakai buku beliau, walaupun berbeda dari sisi pemahaman yang lain, tapi tafsirnya kebanyakan kembali ke tafsir beliau. Beliau mengatakan tafsir surah Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini saya sempurnakan agama kalian, kata Allah ya. Wa atmamtu alaikum nikmati, saya sempurnakan nikmatku pada kalian, artinya tidak butuh yang lain. Wa raditu lakumul islam madina, saya ridho Islam sebagai agama kalian. Kata beliau, ayat ini turun menandakan dan memastikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah mengajarkan semuanya, yang hitam, yang putih, yang gelap, yang terang, yang susah, yang muda, ya, semua dijelaskan. Siapa, kata beliau, yang menganggap masih ada sesuatu yang harus ditambahkan setelah Nabi SAW meninggal dan turun ayat ini, maka dia adalah ahli bid'ah. Dia orang yang membuat-buat agama. Nabi sudah ajarkan semua, selesai. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Nabi nggak pernah rayakan hari lahirnya, jangan dirayain, selesai. Emang kenapa kalau kita nggak rayain? Kenapa? Tangan kita terputus? Enggak. Masih banyak ibadah yang disunnahkan gitu. Sama dengan kasus Isra dan Mi'raj. Kejadian besar dalam Islam. Tapi Anda boleh kembali kepada semua buku sirah. Saya tantang semua buku sirah Anda kembali. Insya Allah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, memang ada dasar wahyunya, maka semua akan menjelaskan. Nabi SAW setelah pulang dari Isra dan Mi'raj tidak pernah mengumpulkan sahabat-sahabat untuk merayakannya setiap tahun. Tidak pernah. Boleh dipelajari iya, setiap hari. Tapi ditentukan tanggalnya lalu dibuat acara. Tidak pernah Nabi SAW buat itu. Lalu kenapa Anda buat? Kalau Anda mau tetap buat ya silahkan, itu hak terserah Anda. Tapi saya ngajak kepada Anda kembali kepada kemurnian ajaran Nabi SAW. Kita tidak akan pernah kembali, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, umat Islam ini akan kembali kepada kejayaan mereka kalau mereka betul-betul kembali kepada ajaran Rasul mereka Muhammad SAW. Murnikan ajaran Nabi yang jalankan seperti yang beliau ajarkan, selesai, akan aman. Pasti akan kembali kejayaannya. Kita nggak bisa.
saling menghardik, saling menyalahkan yayasan ini, organisasi ini, kelompok ini, karena masing-masing mau beristidlal sendiri, mau menjalankan sendiri hukum-hukum agama ini, bukan mengikuti sunnah Nabi SAW. Jemaah haji kita, jemaah umrah, datang ke Mekah, tur dalam kota Mekah, naik ke gunung untuk lihat Gua Hira. Kenapa naik ke Gua Hira? Oh, Rasulullah pernah di sini. Baik, saya jelaskan. Nabi Muhammad SAW ke Gua Hira sebelum turunnya wahyu. Dan beliau terakhir sekali di Gua Hira pada saat menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu saja. Setelah kejadian itu, beliau turun dari Gua Hira. Dari waktu itu sampai meninggal, Nabi SAW tidak pernah ke Gua Hira lagi dan tidak pernah suruh sahabatnya ke Gua Hira. Kenapa anda ke Gua Hira? Sampai naik 3 jam ada yang jatuh mati. Karena jahil, tidak tahu pemahaman agamanya. Nggak bisa begitu. Cukup dikenang iya. Kecuali Nabi SAW suruh, datangilah Gua Hira. Ya silahkan. Gitu kan? Kalau enggak, kan begitu. Masalah Isra Mi'raj saudaraku kejadian besar. Ambil ibrahnya, yang penting ilmunya. Oh, salat 5 waktu, kejadiannya pernah gini. Ada kebesaran Allah, ambil pelajarannya iya. Yang Nabi tidak contohin maka jangan dikerjakan. Hanya itu saja. Zikir bersama, di sini ditanyakan juga zikir bersama. Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau berzikir habis sholat, beliau membaca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu. Jadi Nabi SAW tidak pernah paksain. Enggak pernah Nabi misalnya baca ayat kursi, harus semua sahabatnya ikut ayat kursi, enggak. Nabi SAW baca ayat kursi, si fulan baca al-ikhlas, si fulan baca subhanallah, masing-masing. Dan ingat, Allah SWT mengatakan apa? Tentang masalah zikir dan doa ini. Ya. Dikatakan, ya, kita harus berdoa kepada Allah, ya, wadunal jahri minal qawli bil gudui wal asal, wala takum minal ghafilin. Berdoalah kalian, berzikirlah kalian dengan doa kalian, dunal jahr minal qaul, tidak dengan teriak-teriak. Allah berfirman dunal jahr, tidak teriak-teriak, ya. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Makanya pernah ada sahabat waktu Nabi SAW berkata begini dalam hadis Bukhari juga, waktu pulang dari salah satu perjalanan, kalau kalian sedang menukik kuda, unta lagi menukik, bertakbirlah, bilang Allahu Akbar. Kalau kalian sedang turun menuruni sebuah lembah, bertasbihlah, bilang subhanallah. Ada satu sahabat badui, orang dari padang pasir, semangat dia jalankan sunnah Nabi. Waktu kudanya lagi naik, Allahu Akbar, dengan suara keras dia teriak. Jalankan sunnah kan, tapi teriak ya. Apa yang terjadi? Nabi SAW panggil, dia ditepuk pundaknya, Nabi mengatakan, pelankan suaramu. Zat yang sedang kau panggil tidak tuli. Allahu Akbar, cukup. Ada apa? Kecuali di medan perang lain nakutin musuh. Gitu kan? Untuk apa takutin kuda sendiri? Nggak perlu, gitu kan? Jadi mengikuti sunnah Nabi dengan ilmu yang benar itu akan membawakan ketenangan hidup. Yang buat kacau kita ini jadi kacau karena mau membumbu-bumbui macam-macam ditambah-tambah. Pembagian waris untuk barang-barang rumah seperti kursi, meja, lemari, tempat tidur. Ini dari mana ke mana ini? Apakah pembagiannya sesuai syar'i? Juga antara anak laki-laki dan perempuan 2:1, tapi pembagiannya agak susah, mohon penjelasan. Ini butuh bahasan sendiri masalah warisan, gitu kan? Dan nanti yang bertanya bisa mengambil, ada teman saya Ustadz Nizar Jabal, beliau memang khusus punya pelatihan masalah warisan. Saya tidak tahu sudah pernah datang di kelas hadis tidak, kalau tidak nanti saya akan panggil beliau untuk ngisi gitu. Jadi memang khusus membahas, ada temanya pakai PowerPoint, pelatihan 2 jam, 3 jam, Anda sudah jadi ahli pembagi waris. Ya, kalau saya mau bahas jadi panjang 2-3 jam, Anda nanti ngantuk semua, gitu kan. Bagaimana jika ada seseorang yang berbuat zalim kepada saya, sedangkan saya belum dapat memaafkannya karena kadang dia masih tetap berbuat zalim. Jika saya secara refleks membentaknya, apakah saya juga termasuk menzaliminya? Apakah dosa jika saya berusaha menghindar darinya daripada jika ketemu justru merugikan diri saya sendiri? Pertama sekali, memaafkan orang yang berbuat salah ibadah. Itu dulu. Karena Allah SWT mengatakan apa? Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata ulama tafsir, orang kalau memaafkan sebagaimana perintah ibadah, sebagaimana perintah ayat ini berarti dia sedang beribadah. Tetapi bukan berarti dengan dia memaafkan tanpa orang itu minta maaf, orang yang sedang berbuat kezaliman tadi akan selamat dari murka Allah, tidak. Karena
dia memaafkan orang yang berbuat zalim adalah perintah buat diri dia sendiri, tidak berhubungan dengan masalah orang itu lepas daripada hukumannya dari Allah, kecuali yang bisa melepaskan dia dari hukuman kalau dia yang datang minta maaf. Itu perintah agama kita. Kalau dia datang minta maaf, kita maafin, selesai. Tapi kalau kita maafin, tidak. Jadi nggak usah khawatir, enak benar dia zalimi saya maafin, nanti dia tidak diazab. Tidak, dia akan kena selama dia tidak minta maaf, karena yang melepaskan dia dari hukum adalah dia kalau meminta maaf, kan gitu. Itu dulu sadari, sehingga memaafkan orang itu adalah sebuah ibadah. Maafin aja, ya sudahlah, sudah maafin, sudah nggak masalah, ini ibadah kok, yakin itu ada pahalanya, selesai. Allah SWT begitu menyebutkan. Kemudian poin yang kedua adalah kalau dia masih tetap berbuat zalim dan kita mengingatkannya, kata-kata membentak sini mungkin saya bisa berikan penjelasan, mungkin saya butuh jabaran lebih jauh. Kalau misalnya dia mengatakan perbuatanmu salah, mengingatkan dengan tegas, dan itu dibahasakan bentak, nggak masalah. Umar radhiyallahu anhu itu kalau mengingatkan orang dengan tegas, beliau tegas. Beliau kalau malam sebelum tidur habis sholat isya pulang keliling kota Madinah bawa cambuk. Ada orang ngumpul-ngumpul, ditanya kenapa kalian begadang? Kalau mereka bilang, oh jenguk orang sakit, oh ada indikasi syar'i, oh ada orang lagi meninggal, kita lagi takziah atau ngurus jenazahnya, oh ada kunjungin kerabat, ada hubungan syar'i, silaturahim berbeda. Kalau dia bilang, oh enggak, kami cuma ngumpul-ngumpul, dicambuk sama Umar, dicambuk, pulang semua. Apakah kalian berkumpul-kumpul di sini sehingga kalian begadang dan kalian kehilangan sholat malam dan subuh? Umar dengan tegas, tapi nggak salah tuh. Saking tegasnya Umar menegakkan agama ini sampai dapat julukan Al-Faruq kan. Membedakan antara yang benar dan batil. Itu saking tegasnya beliau sampai orang-orang segan dengan Umar. Umar pernah jalan, ini kisah nyata dan athar yang sahih. Beliau lagi jalan waktu zaman khilafahnya. Biasanya kalau beliau jalan diikuti oleh sahabat dan tabi'in yang ada. Siapa tahu ada kejadian tertentu, terus Umar ingat hadis Nabi disebutin gitu kan. Jalanlah mereka di belakang Umar. Umar pernah begini, ngedeham aja. Itu sahabat di belakang dan tabi'in jatuh semua sarungnya. Gitu. Karena segannya dengan Umar, baru degdeham saya sudah takut mereka. Datang seseorang sahabat mengatakan, ya Amir Mu'minin, rahmati kaum muslimin. Gitu. Mereka sampai deham anda saja sudah ketakutan. Gitu. Apa kata Umar? Apakah mereka takut kepada saya karena Allah? Karena lihat saya orang mukmin berpegang pada agama gitu kan, sehingga mereka kalau lihat saya mereka takut berbuat mungkar. Kata sahabat itu iya. Kata Umar apa? Biarkan mereka takut. Kalau karena saya lewat orang pegang hammer dilempar hammernya, biarin mereka takut, nggak apa-apa, nggak masalah kalau mereka takut karena kemaksiatan, gitu kan? Karena melihat kita mukmin dia takut, itu nggak masalah. Jadi kalau kita datang dan dia merasa akhirnya terganggu karena kita orang mukmin, tidak jadi gosip gara-gara kita datang misalnya di kantor, maka itu bagus, nggak masalah, biarin aja, nggak apa-apa. Berarti kita bisa meredam kemungkaran dengan datangnya kita. Saya kadang-kadang kalau orang lagi merokok saya lewat lihat saya, Ustadz dilempar dekat rumah saya banyak gitu. Saya nggak bicara berokok kok. Tapi dilempar, subhanallah, lihat saya lari rokok, dia lempar rokoknya, lari setannya nggak jadi, alhamdulillah, bagus, gitu kan, nggak masalah. Berarti dengan kita ada ingkar mungkar, itu sangat positif, nggak ada masalah. Jadi kalau anda di sini mau saya membentak mengingatkan, ada orang lagi pacaran, kita lewat, mbak maaf mbak ya dan mas di sini nggak boleh loh, itu kan haram dalam agama. Kita membentak kan, mahardik, orang berbuat maksiat supaya dia nggak buat di situ, ya, sudah berarti itu ingkar mungkar, nggak ada masalah. Kita bukan sedang mengambil haknya dia atau menzalimi dia, tidak kok. Kita malah menegakkan hukum Allah SWT, itu beda. Gitu. Kalau dia berbuat zalim dan anda ingatkan dengan cara tegas, itu nggak ada masalah. Tapi jangan keras, nggak boleh dalam Islam. Saya kasih contoh tuh hari kan, ada orang curi sendal kita. Kita punya hak mendoakan dia, ya Allah matikan dia. Misal orang memang sakit hati, sendalnya baru beli dicuri. Ya Allah buat dia pincang. Ya Allah gini, misal bisa saja. Allah bisa hukum, tapi setelah dihukum sama Allah selesai. Sendal anda hilang, anda dapat pahala. Tapi dalam Islam disuruh apa yang kedua? Maafin aja deh. Dan sangka baik dengan Allah. Mungkin sendal itu ada uang haramnya. Ya sudahlah, maafin saja. Saya tinggal beli uang 50.000 rupiah, sendal 2 pasang, selesai. Di luar masjid ini masih ada orang yang kakinya pincang, gitu kan? Dia susah, biarpun dia beli sendal 50 juta nggak bisa dipakai. Saya masih punya 2 kaki, tinggal beli 50.000 selesai, sodakahin aja. Ya mudah-mudahan bisa jadi penyebab hidayahnya. Misal contoh, gitu kan. Jadi kita bisa melakukan itu. Mana yang kita pilih? Itu kita pilih yang kedua. Bagaimana caranya supaya bisa yang terbaik. Tapi tidak boleh kita lakukan hal yang lain. Misal kita mencaci maki pencuri tadi adalah
dosa yang lain, berbeda, mencaci maki dosa. Dia berdosa dengan curiannya, kita berdosa dengan cacian kita. Yang boleh kita lakukan, boleh kita mendoakan dia, atau kita memaafkan dia. Itu saja kuncinya. Kalau selain itu maka tidak boleh, kan gitu. Kalau masalah Anda menghindar dari dia, boleh saja, nggak masalah. Tapi tidak boleh sampai tidak membalas salam misalnya. Kalau dia salam, salam saja, berpapasan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu kan. Tapi untuk jadi sahabat, interaksi sehari-hari, dia datang ke tempat saya itu bisa saja dibatasi, nggak ada masalah. Itu tidak berdosa. Bagaimana mengenai fenomena pernikahan kedua? Pernikahan pertama gagal dan berakhir dengan perceraian, apakah ini termasuk takdir Allah? Bagaimana cara menangkap sinyal-sinyal dari Allah mengenai jodoh kita? Jika memang takdir, bagaimana pasangan yang baru menyikapi hal ini? Ini dari mana ke mana? Rumah tangga lagi sekarang ya. Baik. Saya bingung, fenomena pernikahan kedua gitu kan. Pernikahan pertama gagal dan berakhir dengan perceraian, berarti sudah selesai pernikahan yang pertama ya. Apakah itu termasuk takdir Allah? Jawabannya iya. Tapi masuk dalam takdir apa? Mana ustadz saya ini? Ikhtiar. Betul takdirnya Allah, Allah tentukan, tapi sesuai dengan pilihan Anda. Saya punya istri, bisa saya ceraikan? Bisa tidak kan? Allah nggak pernah maksain kita ceraikan. Tapi kalau kita ceraikan dia, misal, itu kan pilihan kita sendiri. Berarti masuk dalam takdir Allah, tapi ikhtiar, campur tangan kita di situ. Dan sudah pernah saya jelaskan, ada takdir mutlak, ada takdir ikhtiar. Mutlak tidak ada campur tangan kita, ikhtiar ada campur tangan kita. Dan Allah takdirkan sesuai dengan pilihan kita sendiri, antaranya menikah dan cerai. Ya. Itu paham. Jadi takdir ikhtiar, masuk dalam takdir Allah. Bagaimana cara menangkap sinyal-sinyal dari Allah mengenai jodoh kita? Kalau Anda minta kepada Allah, ya Allah mudahin jodoh saya, karena pernikahan saya yang pertama gagal misalnya. Lalu tiba-tiba ada kecenderungan dengan seseorang, ada informasi yang datang kepada kita, ada teman yang menawarkan temannya, tapi selama tidak ada pelanggaran syar'i, karena Allah tidak ridho dengan pelanggaran yang kemudian kita anggap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Bukan karena kita kenalan sama satu orang kita anggap oh mungkin ini sinyal jodoh saya ketemu dengan pezina, naudzubillah. Bukan, memang kita berdoa sama Allah, berarti kita sedang ibadah. Nah, ibadah ini akan mendatangkan juga efek ibadah yang lain. Misal, adanya penawaran tentang seorang yang soleh atau soleha. Kita cenderung dengan seseorang karena akhlaknya. Hubungkan dengan masalah agama. Itu berarti sinyal, ada kecenderungan, gitu kan? Karena Allah SWT memang meridhoi ibadah. Pernikahan adalah ibadah. Maka siapa yang menikah, itu adalah ibadah. Imam Ahmad rahimahullah, pada saat istrinya meninggal, ini bukan berarti fahami dengan cara ilmu ya dan keimanan, jangan perasaan, nanti bisa salah faham. Imam Ahmad rahimahullah meninggal istrinya pagi hari, malam takziahnya beliau melamar dan menikah. Malam-malam itu orang lagi pada datang, orang ada yang bertakziah dengan beliau sekaligus mengucapkan selamat karena menikah. Murid-muridnya tanya, wah imam, anda kan lagi bersedih, kenapa anda menikah? Orang belum paham gitu. Apa yang beliau jawab dengan ilmu yang luar biasa? Beliau mengatakan apa? Saya takut juga kalau saya meninggal malam ini seperti istri saya, sementara saya dalam keadaan bujang. Karena beliau menganggap bujang itu tanpa udzur syar'i dan maksiat kepada Allah. Mohon maaf yang bujang-bujang ini. Jadi kalau tidak ada udzur syar'i, Imam Ahmad menganggap maksiat. Kenapa bebujang-bujang? Terbuka pintu dosa, gitu kan? Beliau menikah kenapa? Beliau menganggap bahwasanya itu ibadah. Yang saya harus kerjakan, saya mau ketemu dengan Allah sementara ibadah saya sempurna. Ibadah lain sudah dikerjain, tinggal sekarang istrinya meninggal, dia tidak punya istri. Dia menikah, takut kalau dia meninggal malam itu, dia juga meninggal dalam keadaan tidak punya pasangan hidup. Sampai begitu jelihnya ulama menangkap gitu. Ya. Itu sinyal termasuk. Dia terdorong untuk melangkah, dia menikah. Selama yang di depan anda benar di mata Allah, walaupun manusia semua benci, jalani, bismillah, nggak ada masalah. Kata Nabi SAW, siapa yang berbuat satu perbuatan yang membuat Tuhannya ridha, maka Tuhannya Allah akan membuat dia ridha dengan apa yang dia pilih sebagai keputusan, dan membuat semua manusia ridha dengan perbuatannya. Siapa yang membuat satu perbuatan yang mengundang murkahnya Allah dan mendapatkan ridha manusia, maka Allah akan membuat dia tidak ridha dengan keputusannya setelah itu, dan membuat semua orang tidak ridha dengan keputusannya. Selama itu Allah bolehkan, jalani, bismillah, jangan ragu. Tawakal ala Allah gitu. Kalau di sini jika memang takdir, bagaimana pasangan baru menanggapinya? Ya nikmati saja. Ya. Apa yang harus dilakukan seorang istri
yang diperlakukan tidak baik, sementara istri tidak tahu apa kesalahannya. Dan istri sudah mencoba berulang kali meminta maaf, namun sudah berjalan setahun, suami tetap dengan sikapnya yang kasar, seolah menghukum karena berbuat suatu kesalahan yang fatal. Sudah mencoba berdialog, namun suami menolak agar tetap dengan sikapnya. Dia tetap yang saat ini serumah, tapi tidak komunikasi. Terima kasih. Suaminya berdosa. Suami yang begini berdosa, zalim. Dari mana? Siapa yang Anda contohi tidak mengajak bicara istri Anda? Dari mana? Orang kalau salah, jangan diinapin, tegur. Kesalahanmu begini, ini Allah larang, nggak boleh, jangan dilakukan ya. Dia minta maaf, rangkul. Dia masih mau melakukan, ingatkan, hardik beberapa kali, ta'zir namanya, diingatkan. Kalau tidak mau ya ceraikan, gitu kan? Jangan digantung. Apalagi kadang-kadang subhanallah ada banyak suami begitu. Karena dia mau biasa, Allahu alam. Saya tidak bicara tentang orang ini ya. Kalau ada suami istri yang datang di sini, maka bukan mereka yang saya jadikan target, tapi saya bicara secara umum. Kadang-kadang ada pasangan hidup kita yang mau membenarkan perbuatan dia di luar, gitu kan? Kemudian kebetulan ada kesalahan pasangannya yang halal ini, dibesar-besarkanlah ini. Harapannya nanti supaya yang dia lakukan di luar diterima. Salah itu. Bukan begitu. Dia mau poligami si laki-laki, gitu kan? Mau nikah sama perempuan lain, kemudian sengaja cari kesalahan istrinya, lalu nanti dipegangi. Seakan-akan nanti karena kamu salah jadi saya terpaksa nikah. Kenapa harus begini? Gentle aja jantan, saya mau poligami karena sunnah Nabi. Selesai. Gitu kan? Tapi jangan juga sampai merusak rumah tangganya. Karena itu adalah ibadah. Dan level tertinggi dalam bab nikah adalah masalah poligami. Maka tidak boleh orang sampai melakukan itu sementara memang indikasi atau hukum-hukum syar'i berhubungan dengan nikah belum dijalankan. Hak belum sepenuhnya, dia belum memberikan hak istrinya, belum menjadi suami yang benar, belum memiliki rumah yang layak, belum mendidik anak-anak dengan baik, belum, maka lalu dia melangkah ke sana. Jadi keliru, gitu kan? Biasanya karena ada perilaku-perilaku, karena aneh. Kalau sampai setahun tidak mau ajak ngomong istrinya, ini aneh. Kenapa? Ada apa gitu? Nabi SAW mengatakan apa? Tidak layak dan tidak halal seorang muslim menghajar itu tidak mengajak ngomong saudaranya lebih dari 3 hari, apalagi pasangan saudaranya muslim, istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya, tidak boleh sama sekali dia 3 hari. Begitu juga dengan orang lain, maka batas maksimal 3 hari. Paling bagus kalau ada masalah bicarakan, tuntaskan, jangan tidur malam hari kecuali sudah selesai, tuntaskan, jadi selesai, habis sudah, minta maaf, maafin, pokoknya kita perbaiki sama-sama, udah, jadi habis urusannya. Pada saat iblis dikutuk oleh Allah SWT, jangan ada yang tanpa kertas masalah poligami ya. Tadi kebetulan saja. Pada saat iblis dikutuk oleh Allah SWT setelah tidak mau bersujud kepada Nabi Adam AS, apakah jumlah iblis sudah banyak jumlahnya pada saat itu? Dan apakah semua golongan jin termasuk golongan iblis yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apakah ada golongan jin yang ikut bersujud kepada Nabi Adam AS? Karena sepengetahuan saya ada jin baik dan jahat. Jadi iblis ini bagian dari jin. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kana minal jinni fafasaqan abi rabbih. Iblis salah satu dari golongan jin dan dia membuat atau fasik terhadap perintah Tuhannya. Pertanyaannya, apakah pada saat iblis nolak sujud pada Nabi Adam, ada jin-jin yang lain? Karena jin itu, iblis bagian dari jin, tapi ada jin-jin yang lain. Apakah pada saat itu ada jin-jin yang lain? Ini tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka hukumnya tawakuf. Para ulama tidak pernah membahas tentang masalah adanya jin lain atau tidak yang sedang sujud atau tidak sujud di situ. Tapi yang Allah sebutkan namanya iblis secara individu. Dia dari golongan jin dan dia satu-satunya yang tidak mau sujud. Bisa saja sebagian ulama tafsir bilang ada jin tapi sujud, ada pada saat itu. Tapi iblis tidak mau sujud. Karena iblis bagian daripada jin. Dan juga firman Allah SWT pada saat mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan jadikan di muka bumi nanti khalifah, manusia saya ciptakan jadi pemimpin. Lalu malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat berkata, wahai Tuhan Allah, ya, apakah Anda akan menciptakan nanti makhluk, gitu kan? Yang makhluk itu akan membuat kerusakan di muka bumi, akan menumpahkan darah, sementara kami ini malaikat, hamba-hambamu yang selalu bertasbih padamu, selalu patuh. Kenapa harus ciptakan malaikat? Kenapa ciptakan manusia? Kata ulama tafsir, ternyata sebelum manusia diciptakan itu memang jin lebih dulu diciptakan. Jin lebih dulu diciptakan dan mereka lebih dulu menghuni bumi. Jadi waktu Nabi Adam diciptakan itu Allah sudah menciptakan bumi.
Ya, sudah ada bumi dan sudah ada langit, dan bumi sudah dihuni oleh para jin, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Makanya waktu Allah SWT mau menciptakan manusia dan ditaruh di bumi, maka malaikat berkata, apakah engkau ya Allah ingin menciptakan nanti makhluk seperti jin-jin itu yang buat kerusakan? Berarti jin-jin sudah ada. Dan pada saat itu bisa saja ada yang hadir dan sujud, karena ada jin mukmin, dan iblis cuma salah satu dari mereka. Jadi bisa saja, tapi ulama tidak membahas itu. Ulama tidak membahas, yang penting kita mengambil global kisahnya, bahwasanya Allah pada saat menyuruh sujud, semua sujud, kecuali iblis. Jadi bukan dikatakan kecuali jin, enggak, kecuali iblis. Berarti memang cuma dia individu saja yang dibahas gitu. Apakah perbuatan-perbuatan yang termasuk dosa-dosa besar masing-masing mempunyai tingkat dosa yang berbeda-beda? Misal, dosa orang yang meninggalkan sholat fardu apakah lebih besar daripada dosa orang yang membunuh dan berzina? Tentu saja. Waktu kita pelajari dosa besar ini, itu kan ada hadisnya. Jadi 7 dosa besar pertama di dalam buku ini, itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah induknya dosa-dosa besar. Gitu kan? Ada 7 dosa yang besar. Itu adalah disebutkan dari dalam buku ini, Anda bisa lihat sendiri, gitu kan? Di 7 dosa besar pertama, yang pertama disebutkan adalah syirik. Kata Nabi SAW, syirku billah, kemudian membunuh, kemudian sihir, meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, durhaka dengan orang tua, lalu memakan riba. Ini 7 dosa besar yang membinasakan induk. Yang lain dosa besar, tapi ini lebih besar daripada yang lainnya. Anda kalau kembali kepada bahasan atau yang pegang buku, bisa dilihat hadis-hadisnya disebutkan di situ. Apakah besar Ustaz? Apakah benar? Apakah boleh Ustaz makmum yang masbuk menjadi imam ketika ada orang yang menepuknya untuk sholat berjamaah? Dan apakah ada contohnya Ustaz 2 orang yang masbuk, yang satu maju bermaksud untuk menjadi imam? Jadi kalau Anda masbuk, datang tadi Isya misalnya, masbuk 1 rakaat, imam sudah salam, jemaahnya sudah salam, Anda tinggal sendirian, tiba-tiba ada orang datang menepuk pundak Anda ingin sholat jamaah, bolehkah itu? Boleh, tidak masalah ya. Karena dia lagi sholat, Anda masuk, boleh dia ikut, karena Nabi SAW menekankan untuk selalu sholat berjamaah. Sudah sering saya sebutkan dalilnya, bagaimana ada seorang sahabat yang datang ke masjid, kemudian jemaah sudah selesai, orang lagi berzikir, dia mau sholat sendirian. Kata Nabi SAW, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Maka berdirilah Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Maka Abu Bakar pun sholat dengan dia. Jadi Abu Bakar sholat lagi, padahal dia sudah sholat gitu kan. Ulama menjadikan dalil ini sebagai bolehnya orang yang masbuk menjadi imam, atau termasuk juga orang yang sholat sunnah, bukan wajib. Anda lagi sholat ba'diyah isya atau ba'diyah duhur, tiba-tiba ada orang datang dikira Anda sholat duhur, dia tepuk, dia ikut, boleh kah? Boleh. Tidak usah tiba-tiba buru-buru sholat mau selesaikan, enggak, biasa aja. Ada orang kadang-kadang berikan isyarat di dada-dada, nggak boleh. Dari mana ini? Nggak usah, sholat saja biasa. Karena boleh orang sholat sunnah menjadi imam, boleh saja. Buktinya Abu Bakar tadi mengulangi sholatnya itu sunnah. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari juga dikatakan sholat berjamaah dengan Nabi SAW lalu pulang di kaumnya menjadi imam. Hampir tiap waktu sholat beliau begitu, menjadi imam di kaumnya. Bagaimana cara mempelajari Al-Quran? Saya coba baca terjemah, namun kurang faham. Saya juga telah coba baca tafsir Jalalain, namun tetap kurang faham. Saya baca apa ini? Apa ini ya? Saya baca Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Kalau Anda baca terjemahan tidak faham, baca tafsir tidak faham, kira-kira apa yang saya mau kasih tahu dan? Jadi apa yang Anda mau saya tuntunkan gitu? Ya. Kalau membaca terjemahan kan baca terjemahannya. Maka Anda belum faham, Anda baca tafsirnya belum faham, kata kunci satunya adalah kembali kepada ulama. Tanyakan kepada seorang alim sehingga bisa memberikan pemahaman kepada Anda. Kata Allah SWT, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli dzikir, ulama yang faham, kalau kalian tidak tahu, jelas jawabannya. Jadi tanyakan kepada ulama, tanyakan kepada ahlinya, ahli tafsirnya. Tanya tafsir surah ini, ayat ini saya tidak faham, apa artinya saya baca terjemahan nggak bisa. Maka isu insya Allah akan diberikan gambaran. Apakah boleh membuang kertas yang salah satu isinya terdapat ayat Al-Quran bila sudah tidak terpakai, misalnya buletin masjid dan buku rusak? Dianjurkan oleh para ulama, khusus untuk kertas-kertas yang ada nama-nama Allah, ayat-ayat atau hadis Nabi SAW, dianjurkan untuk dimusnahkan. Jadi bisa dibakar, lebih baik dibakar atau ditanam di tanah. Jangan dibuang begitu saja. Dikhawatirkan malah nanti diinjak-injak oleh orang atau disalahgunakan, gitu kan?
bila anak kecil atau bayi meninggal, apakah dia saat ini diasuh oleh Nabi Ibrahim atau menunggu sampai hari kiamat? Jadi bukan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi berkumpul bersama Nabi Ibrahim, iya. Hadis Bukhari yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW berkata, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, saya menemui di langit ketujuh Ibrahim alaihissalam, orang yang menyerupai saya, menyerupai Nabi kalian ini. Maksudnya Nabi Ibrahim kan kakek Nabi, sama mirip sekali dengan Nabi secara fisik gitu. Lalu saya melihat orang tersebut di sekitar dia ada anak-anak, ya, ada anak-anak yang sedang duduk. Lalu aku bertanya kepada Jibril, siapa ini? Maka Jibril berkata, ini ayahmu Ibrahim, dan yang ada di sekitarnya adalah anak-anak yatim kaum muslimin yang berkumpul di sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apakah diasuh itu tidak ada bahasan masalah itu. Dan kita sudah tahu sama-sama sebagai orang yang beriman, kalau orang sudah meninggal itu Allah Subhanahu wa taala akan mengasuhnya dengan cara Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Ada kehidupan lain di sana. Apa keutamaan puasa sunnah Senin Kamis, puasa tengah bulan dan puasa Daud? Bagaimana jika kita di antara puasa tersebut bentrok, ya. Perintah menselisih kaum musyrikin dan perintah memelihara jenggot. Apakah dua perintah yang berdiri sendiri-sendiri atau terkait? Karena saat ini pemuka-pemuka agama lain pun memelihara jenggot mereka. Kalau fadilah puasa, saya harap begini ya, antum kalau punya waktu, usahakan jadwalin setiap Selasa hadir. Jadi memang ilmu itu harus dikejar, gitu kan? Tidak bisa tidak. Kalau antum Selasa ini datang, bulan depan baru datang, akhirnya menanyakan pertanyaan yang terulang, kesian teman-teman yang sudah hadir. Ini mungkin menjawab masalah puasa Senin Kamis, saya tidak tahu sudah berapa puluh kali dan ratusan kali mungkin saya jelasin, gitu kan? Fadilahnya jelas, puasa Senin Kamis adalah pada hari Senin Kamis, kata Nabi SAW ditanya, kenapa anda puasa Senin Kamis? Beliau mengatakan pada hari itu, Senin dan Kamis, amal dilaporkan kepada Allah. Maka saya ingin pada saat amal saya dilaporkan, saya sedang berpuasa. Itu diantara fadilahnya, gitu kan? Kalau puasa tengah bulan, kata Nabi SAW, puasa 3 hari setiap bulannya, gitu kan? Sama dengan puasa setahun, pahalanya. Sama dengan puasa setahun, afdalnya dikerjakan 13, 14, dan 15. Boleh tanggal-tanggal lain, tapi dianjurkan kalau bisa berturut-turut. Kemudian puasa Daud, kata Nabi SAW, sholat malam paling afdal sholat malam Daud. Dia tidur di awal malam, dia sholat di setelahnya, kemudian dia tidur lagi, kemudian dia bangun sholat. Dan puasa paling afdal adalah puasa Daud. Beliau puasa sehari dan buka puasa sehari. Jadi ini puasa paling afdal karena dari sisi kuantitas jumlahnya lebih banyak. Kan kalau kita hitung matematika, setahun ada 12 bulan. 1 bulan hilangkan, itu Ramadan. Berarti sisa 11 bulan kan? Kalau 11 bulan anda puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Berarti anda punya puasa dari 11 bulan, 5 bulan setengah. Gitu kan? Secara kuantitas jumlahnya banyak. Kalau kita gabungkan Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Asyura, puasa-puasa yang ada Tasu'a, puasa Muharram, itu jumlahnya tetap tidak bisa menyamai kuantitas 5 bulan setengah. Dia paling maksimal cuma 4 bulan, 4 bulan setengah, jadi masih selisih sebulan. Makanya dari sisi afdaliyahnya karena jumlahnya lebih banyak. Kalau masalah perintah milisi kaum musyrikin, ya, dan karena memelihara jenggot, ini perintah yang sama, berkait satu sama yang lainnya. Jadi di sini Nabi SAW lebih menekankan masalah jenggotnya. Menyelisih orang-orang kafir ada dalil-dalil yang lain, gitu kan? Yang memang menyuruh kita secara umum melarang atau menjauhi cara mereka. Ciri orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu memang mereka tidak senang dengan jenggot. Kalau ada yang berjenggot itu paling 1-2 orang. Umumnya memang tidak, gitu kan? Umumnya memang tidak. Memang mereka mencukurnya. Makanya kata Nabi SAW, ya, mengatakan khilafilah, bertolak belakanglah dengan ahli kitab. Cukurlah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Kata ulama hadis, umumnya mereka memang tidak memelihara jenggot dan mereka memang sengaja memelihara kumis mereka. Gitu kan? Jadi dibiarin kumis tumbuh, jenggotnya dipotong. Dan kalaupun ada 1-2 orang yang memelihara itu memang mungkin karena tradisi, mungkin karena memang dia hobi, bukan karena ibadah. Kalau kita memang mengerjakannya karena ibadah. Apa sunnah ketika sholat Jumat? Kalau wajibnya itu mandi bagi laki-laki. Karena Nabi SAW mengatakan, Ghuslu Jumat wajib ala kulli muhtalim. Semua orang yang balik laki-laki wajib mandi. Anda yang mau pergi kantor, pada saat mandi pagi hari, niatkan dalam hati untuk mandi Jumat. Itu wajibnya. Kalau masuk dalam sunnahnya, gitu kan? Pertama sekali adalah at-tatayyub, menggunakan wangi-wangian. Masuk yang kedua, menggunakan pakaian yang bersih dan bagus. Yang ketiga, menyisir rambut dengan rapi, kemudian menggunakan minyak rambut kalau perlu.
Kemudian yang keempat, bersegera datang ke masjid. Gitu kan? Ini sunnah-sunnahnya. Yang kelima, mendengarkan khatib pada saat bicara dan tidak punya kegiatan lain termasuk tidak memindahkan kerikil. Gitu kan? Yang keenam, barulah ya, melakukan atau meninggalkan transaksi ya, atau kegiatan-kegiatan lain pada saat sudah diiqamahkan. Baik. Atau pada saat sudah dipanggil azan Jumat. Ada sebagian ulama mengatakan kalau sudah iqamah wajib, nggak boleh lagi dia transaksi. Tapi kalau masih azan, maka itu masih ada yang mengatakan masuk dalam kategori sunnah. Baik, ini perintah-perintahnya. Dalilnya adalah, saya gabungkan, hadisnya cukup hampir sama semua. Kata Nabi SAW, siapa yang tiba pada hari Jumat, dia menggunakan wangi-wangian yang ada di rumahnya, dia menggunakan baju yang bagus, dia menyisir rambutnya dengan rapi, bahkan menggunakan minyak. Kemudian dia menuju ke masjid sambil berjalan kaki. Ya. Sebelumnya disebutkan dia mandi, kemudian menggunakan wangi-wangian, kemudian dia menggunakan baju yang terbaik, menyisir rambutnya dengan rapi dan menggunakan minyak rambut. Kemudian dia berjalan ke masjid, ya, berjalan. Kemudian dia tidak melewati pundak orang-orang. Artinya kalau sudah terlanjur rapat, maka tidak dilewatin. Jadi dia cari jalan yang tidak mengganggu orang. Kemudian dia sholat yang disunnahkan bagi dia, maksudnya tahiyat masjid. Kemudian dia dengarkan khatib pada saat sedang khutbah, gitu kan. Kemudian dia sholat Jumat, kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi di antara sunnah dan ada fadilahnya. Makanya juga termasuk bergegas datang ke masjid adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Baik, ini terakhir ya. Di sini dikatakan apakah termasuk sunnah ketika sholat Jumat azannya 2 kali. Itu ada kisah sendiri. Kalau di zaman Nabi SAW dan Abu Bakar serta Umar nggak ada azan 2 kali. Azannya cuma sekali Jumat. Kan gitu. Kapan azan 2 kali terjadi? Itu di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu mengerjakan azan 2 kali karena ada alasannya. Kalau dalam riwayat-riwayat dibaca, akan kita temukan ternyata di zaman Utsman penduduk Madinah itu sudah melebar sampai mereka tinggal di sekitar Wadi Aqiq, lembah Aqiq, sekitar 7 km dari masjid. Zaman dulu nggak ada mik. Bagaimana caranya menyampaikan kalau waktu sudah sampai? Maka Utsman menyuruh azan di awal ya waktu. Ya kurang lebih selisih beberapa puluh ayat dalam ayat Al-Quran. Kalau kita sekarang mungkin sejam. Ya gitu. Azan untuk mengingatkan orang-orang yang jauh dari Masjid Nabawi supaya mereka siap-siap. Lalu azan kedua untuk mengerjakan sholat. Karena Utsman salah satu dari Khulafaur Rasyidin, maka ada ulama diantara Imam Syafi'i mengatakan azan dikerjakan 2 kali. Jadi kan, tapi tidak seperti kita ya. Azan kemudian khatib naik azan lagi. Memang bukan begitu. Jadi seperti dia rangkaian Jumat. Tapi ini enggak, Utsman mengerjakannya jauh sebelumnya, hanya mengingatkan orang-orang gitu. Hanya mengingatkan orang-orang. Begitu yang terjadi. Kalau anda mau lebih sesuai dengan sunnah, maka sekali saja azan. Itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Malah yang 2 kali azan yang tidak dikerjakan di Indonesia adalah sholat subuh. Subuh itu 2 kali azan. Ya, subuh itu 2 kali azan. Azan pertama itu kurang lebih hitungan 50 ayat. Selisihnya dengan azan kedua untuk sholat. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian dengarkan Bilal azan pertama di zaman beliau ya, maka makanlah dan minumlah. Ini di bulan Ramadan, jadi masih boleh makan dan minum. Dan kalau kalian dengarkan Ibnu Ummul Maktum sudah masuk waktu sholat subuh azan, maka berhentilah untuk makan dan minum. Bagaimana cara memakai siwak yang benar? Apakah pas ingin berwudu atau pas ingin melakukan sholat? Dua-duanya diperintahkan. Nabi SAW mengatakan dalam 2 riwayat yang terpisah, kalau saya tidak memberatkan umatku, saya akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau berwudu. Ada riwayat yang mengatakan kalau saya tidak beratkan umatku, saya akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Jadi di dua kegiatan itu boleh dianjurkan. Bahkan Nabi SAW dalam hadis Bukhari dikatakan setiap mau masuk rumahnya selalu bersiwak. Mau interaksi dengan orang, bersiwak agar bau mulutnya tidak ada. Hanya saja cara menggunakan siwak sudah saya sampaikan itu hari. Siwak itu 1 potong siwak dipakai 1 hari maksimal 3 hari. Sudah dipakai gosok, kan biasanya dipotong ujungnya. Dipakai gosok 1 kali sholat, nanti dicuci. Mungkin bisa dipakai sholat setelahnya sekali. Setelah itu digunting, pakai lagi yang di bawahnya. Jangan potongan yang pertama itu sebulan atau setahun dipakai. Kan itu. Akhirnya orang melihat orang yang pakai siwak itu jorok, makanya siwak murah, gitu kan? Di Indonesia pun kemarin saya lihat di toko buku ada yang jual besar, sebesar ini mungkin ya. Itu mungkin bisa dipakai, bisa dipotong beberapa kali gitu ya, bisa 3 potongan. Ya mungkin seminggu atau 2 minggu bisa dipakai lah gitu kan. Itu 17.000 harganya, 17.500, harganya murah gitu kan. Dan itu disunnahkan pakai, disunnahkan untuk memakai siwak. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu, yang belum sempat saya jawab insyaallah pertemuan akan datang. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.